Episode 34 Aku bisa melihat segalanya. Brengsek. Bisakah kau diam? Dani mengamuk. Oke, tapi kau harus membuat bosmu memberiku komisi. $5 juta tidak cukup untuk lawan sekuat itu, kata Kane. $5 juta untuk seorang pembunuh harga yang sangat tinggi di pasar manapun. Ini juga menunjukkan betapa besarnya keinginan Gu Dingshan untuk menyelamatkan Xia Feng. Kau hanya memanfaatkan kemalangan seseorang. Mata Dani berkilat penuh kebencian, dan sebuah suara dingin bergumam dalam hatinya. Begitu aku membunuh Xia Feng, aku akan membunuhmu. Naikkan komisinya, 1 juta lagi, atau aku akan berhenti, kata Kane. Oke, bosku tidak peduli dengan uang sedikit ini. Kerjakan dulu. Aku janji, kau akan mendapatkan apa yang kau inginkan, kata Dani. Begitu ia selesai berbicara, sebuah tembakan teredam terdengar dari hutan. Dani secara naluriah menjatuhkan diri ke tanah dan berguling di balik batang pohon, bergumam, Kane, kau melihatnya? Kane, Kane. Suara Dani masih terdengar melalui headsetnya, tetapi Kane tak bisa lagi menjawab. Sebuah lubang seukuran mangkuk menusuk dadanya, jantungnya hancur berkeping-keping. Bang! Suara tembakan lain terdengar. Batang pohon bergetar, membuat serbuk gergaji beterbangan seperti pecahan peluru. Dani, yang bersembunyi di balik pohon, tak berani keluar, melindungi kepalanya dengan tangan agar tidak tertusuk serpihan kayu. Baru 2 detik yang lalu, ia merenungkan cara membunuh Xia Feng, tetapi kini, hatinya dipenuhi rasa takut. Bayangan Xia Feng menghindari tembakan penembak jitu muncul kembali di benaknya, dan rasa dingin menjalar di tulang punggungnya. Bang! Sebuah peluru melesat, mengenai batang pohon di tempat yang sama. Batang pohon yang sudah hancur sebagian itu hancur lagi. Kekuatan dahsyatnya mengguncangnya dan membuat serpihan kayu beterbangan. Dani bergegas berdiri, merapatkan diri ke batang pohon, mencari tempat persembunyian berikutnya. Namun, tepat saat ia hendak berlari ke pohon berikutnya, sebuah peluru menyerempet batang pohon dan mengenai batu di dekatnya. Percikan api beterbangan, dan pecahan batu mengenai kakinya. Meskipun tidak melukai kain, tetap saja terasa perih. Peluru itu jelas telah mengantisipasi arah pelariannya dan menghalanginya. Untungnya, ia menunda sedetik, atau ia pasti sudah terbunuh saat muncul. Sialan! Apa orang ini manusia atau monster? Dani terkejut dan geram, rasa takutnya semakin kuat. Ia memusatkan perhatian pada pohon di sisi lain, bersiap untuk berpindah tempat. Namun, sebelum Dani sempat memprediksi kapan Xia Feng akan melepaskan tembakan berikutnya, peluru keempat tiba-tiba melesat dan menghantam batang pohon di belakangnya. Kali ini, peluru menembus batang pohon yang hancur dan bersarang di punggung Dani. Ah! Teriak Dani, seluruh tubuhnya roboh ke tanah oleh peluru senapan runduk. Meskipun batang pohon telah menyerap sebagian dampaknya, luka mengerikan masih menusuk punggungnya. Peluru itu mengenai ginjalnya, menyebabkan darah mengucur deras dan rasa sakit yang luar biasa menghanguskan seluruh saraf di tubuhnya. Dani meninggalkan senapan runduknya, menghunus pistol, dan berbaring tak bergerak di tanah. Ia tahu ia tak mampu melawan Xia Feng bahkan ketika Xia Feng tidak terluka. Apalagi sekarang. Ia hanya berpegang pada satu harapan Xia Feng, yang mengira Xia Feng sudah mati, akan datang untuk memeriksa jasadnya, lalu ia akan menyelinap menyerangnya dengan pistolnya. 3 detik kemudian bang! Ah! Teriak Dani lagi. Sepertiga paha kirinya robek. Rasa sakitnya begitu hebat hingga ia pingsan bahkan sebelum sempat menoleh ke belakang. Berpura-pura mati, itu pasti akan membodohi Xia Feng. Dan tak seorang pun di dunia ini yang bisa menipu Xia Feng. Xia Feng meluncur turun dari pohon dan berlari ke arah Dani, senapan runduk di tangan. Dani tergeletak di tanah, darah mengucur dari luka di pinggang dan pahanya. Tapi ia belum mati, jantungnya masih berdetak. Xia Feng menghampiri Dani dan membalikannya dengan kakinya. Ia mengambil pistol dan pedang dari tangan Dani, lalu menjepit ujung Renzong Dani. Setelah mengerang pelan, Dani membuka matanya dan melihat wajah Xia Feng. Saat itu, ia lebih suka melihat wajah iblis daripada wajah Xia Feng. Kau sudah bangun? Apa kau butuh aku untuk menghentikan pendarahanmu? Tanya Xia Feng, wajahnya cemas. Pah! Dani mencoba memuntahkan darah Xia Feng, tetapi ia tak punya tenaga lagi. Seteguk darah menyembur dari sudut mulutnya, pemandangan yang menjijikan. Xia Feng mengerutkan kening. Apakah Gu Dingshan sepadan dengan nyawamu? Bunuh aku, kata Dani getir. Xia Feng menggelengkan kepalanya. Aku tidak akan membunuhmu. Kau masih berguna. Aku akan menghentikan pendarahanmu dan membawamu ke rumah sakit. Aku berjanji, Gu Dingshan akan mati bersamamu. Dani meraih pistol yang ditendang Xia Feng. Xia Feng mengerutkan kening, lalu mengangkat gagangnya dan menghantamkannya ke kepala Dani. Sepertinya membangunkannya tidak perlu. Pabrik militer itu belum selesai atau belum beroperasi, jadi para prajurit yang menjaganya belum ada di tempat. Anina menelepon Longbing, lalu menelepon polisi. Yang pertama tiba tentu saja polisi kota. Satu tua,
satu muda, hanya bersenjatakan pistol tua. Anina memimpin kedua petugas itu mendaki gunung, tetapi ketika mereka sampai di tepi hutan, mereka menolak untuk pergi. Ikut aku. Bahasa Mandarin Anina telah meningkat pesat. Itu di atas sana, di atas sana. Namun kedua petugas itu bertukar pandang, ragu untuk naik. Apa yang kalian lakukan? Kata Anina cemas. Di atas sana, di atas sana. Penembak jitu. Berbahaya. Polisi tua itu berkata dengan wajah getir. Nona, ada penembak jitu. Apa gunanya kita naik ke sana? Kita hanya punya senjata kecil. Kalau kita naik ke sana, kemungkinan besar kita akan terbunuh bahkan sebelum melihat siapapun. Saya akan pensiun 2 tahun lagi. Jangan sakiti saya. Polisi muda itu juga ketakutan. Saya bahkan belum menemukan pasangan. Kita tunggu saja bantuannya. Semua orang takut mati, dan polisi juga manusia, dengan orang tua dan anak-anak yang harus dibantu. Pengecut. Saya akan pergi sendiri. Anina menghentakkan kakinya dengan marah dan berbalik untuk berlari mendaki gunung. Namun ia berhenti setelah beberapa langkah dan berteriak, Lukas, kau tidak mati. Kau masih hidup. Melihat Anina melompat-lompat, Xia Feng menghela napas lega. Ia tersenyum, tidak apa-apa. Jangan khawatir. Xia Feng menggendong Dani. Ia sudah menggunakan jarum perak untuk menghentikan pendarahan dan membalut lukanya. Dengan perawatan yang cepat, Dani pasti selamat. Dari sudut pandangnya, membunuh Dani tidaklah sulit, tetapi Dani yang hidup lebih berguna daripada yang mati. 2 polisi, 1 tua dan 1 muda, juga berkumpul di sekitarnya, memandangi Xia Feng yang berlumuran darah dan senapan runduk yang diikatkan di punggungnya. Secara refleks, polisi yang lebih tua berteriak, letakkan senjatamu. Xia Feng berkata, aku bukan orang jahat. Jangan gugup. Jangan arahkan senjatamu padaku. Hati-hati dengan tembakan yang tidak disengaja. Polisi yang lebih tua itu tidak menurunkan senjatanya, tetapi dengan gugup berkata, letakkan senjatamu dulu. Anina mengamuk, ada apa denganmu? Kau bersembunyi di sini dan menolak untuk naik, dan sekarang kau mengarahkan senjatamu ke pacarku. Xia Feng berkata, Anina, jangan berdebat dengannya. Aku akan meletakkan pistolku. Orang ini harus dibawa ke rumah sakit. Panggil ambulans. Xia Feng menurunkan Dani, lalu senapan runduknya. Polisi yang lebih tua mengambil senapan runduk Xia Feng, sementara polisi yang lebih muda menggunakan ponselnya untuk memanggil ambulans. Xia Feng menjelaskan situasinya secara singkat kepada kedua polisi itu, lalu membawa Dani ke lokasi konstruksi di kaki gunung. Kedua polisi itu merasa lega setelah mengetahui bahwa Xia Feng adalah pemilik pabrik amunisi, mengikuti Xia Feng dan Anina ke lokasi tersebut. Ambulans pertama yang tiba adalah ambulans dari rumah sakit kota kecil. Lagi pula, jaraknya hanya 1 atau 2 kilometer. Jadi ambulans itu tiba dalam sekejap mata. Para dokter dan perawat di rumah sakit kota kecil itu memasukkan Dani ke dalam ambulans. Xia Feng, karena khawatir akan terjadi kecelakaan lagi, ikut masuk. Setibanya di sana, Dani dilarikan ke ruang operasi untuk perawatan darurat. Fasilitas medis rumah sakit kota kecil itu sangat sederhana, tetapi mereka dapat menyediakan perawatan darurat penting, seperti transfusi darah dan oksigen. Xia Feng dan Anina duduk di bangku di luar ruang operasi, mengamati. 2 polisi juga berada di lorong, diam-diam mengamati Xia Feng dan Anina. Siapa orang ini? Dia pemilik pabrik amunisi dan melukai seseorang dengan senapan runduk, bisik polisi muda itu. Dia pasti orang penting, mungkin seorang tentara, kata polisi veteran itu. Di mana perempuan asing itu? Polisi muda itu melirik Anina dengan tajam, yang tergeletak di pangkuan Xia Feng. Pinggulnya yang seksi membuatnya gelisah. Apa yang kau lihat? Polisi veteran itu menepuk kepala perwira muda itu. Serius? Kami sedang menyelidiki. Polisi muda itu memelototi perwira veteran itu dengan tidak setuju, lalu mengalihkan pandangannya kembali ke Anina. Daya tarik perempuan asing yang seksi sungguh luar biasa untuk seorang pemuda lajang seperti dia. Setengah jam kemudian, Long Bing tiba di rumah sakit kota. Setelah memahami situasinya, beberapa agen mendaki gunung untuk membuang kedua mayat tersebut. Long Bing juga membawa Xia Feng ke dokter untuk berbincang. Gu Dingshan benar-benar ingin kau mati. Dani saja tidak cukup. Dia bahkan menyewa 2 pembunuh bayaran asing. Pantas saja kita tidak bisa menemukan jejak Dani untuk sementara waktu. Dia pasti pergi ke luar negeri. Tatapan Long Bing dingin. Xia Feng berkata, sekarang Dani ada di tangan kita, aku punya kesempatan untuk membunuhnya, tapi kurasa menahannya lebih berguna. Kau melakukannya dengan baik. Jika kau membunuh Dani, kau sebenarnya membantu Gu Dingshan. Bagi Gu Dingshan, kematian Dani sama seperti kematian seekor anjing. Ya, itulah yang kupikirkan. Bukankah kau memintaku mencari cara untuk menghadapi Gu Dingshan? Dani ini umpan yang sempurna. Dengan Dani di tanganku, aku yakin Gu Dingshan akan kehilangan kesabarannya, kata Xia Feng.
Aku tidak yakin kita bisa mendapatkan rahasia apapun dari Dani. Orang-orang seperti dia terlatih secara profesional. Berdasarkan pengalamanku, sulit untuk mendapatkan bukti yang memberatkan Gu Dingshan darinya. Xia Feng tersenyum. Kurasa mudah. Long Bing menatap Xia Feng. Apa kau punya cara untuk membuat Dani mengaku? Xia Feng mendekatkan wajahnya ke telinga Long Bing. Aku punya rencana. Beberapa menit kemudian, Long Bing dan Xia Feng meninggalkan ruang praktik dokter. Anina, yang menjaga pintu, mencoba meraih lengan Xia Feng, tetapi melihat wajah Long Bing yang tegas, ia pun tenang. Long Bing memanggil kedua polisi itu dan berkata dengan dingin, kalau ada yang bertanya, jangan bilang. Ingat itu, meskipun kedua petugas itu tidak tahu latar belakang Long Bing, melihatnya ditemani sekelompok agen bersenjata dan auranya yang mengesankan membuat mereka tak berani melawan. Mereka mengangguk serempak, berkata, jangan khawatir, kami tidak akan bicara. Kalau ada yang datang bertanya, hubungi nomor ini segera setelah mereka pergi. Long Bing menyerahkan selembar kertas berisi nomor telepon kepada polisi tua itu. Jangan khawatir, bos, saya yang akan melakukannya. Polisi tua itu hanya memanggil Long Bing dengan sebutan bos. Long Bing berkata, Anda tidak perlu melakukan apapun di sini. Ayo pergi. Oke, ayo pergi. Polisi tua itu pergi bersama polisi muda itu. Paman, Xia Feng mengejarnya. Tolong berikan senjataku. Polisi tua itu kemudian teringat bahwa ia masih membawa senapan runduk yang dirampasnya dari Xia Feng. Ia tersenyum malu dan buru-buru melepaskan senapan itu dan mengembalikannya kepada Xia Feng. Maaf, saya tidak mengerti situasinya. Xia Feng tersenyum dan berkata, Paman, Anda tidak salah apa-apa. Datanglah ke pabrik saya suatu hari nanti dan saya akan membelikan Anda minuman. Oke, haha, sampai jumpa. Polisi tua itu tersenyum dan pergi. Memiliki beberapa kenalan selalu menyenangkan ketika menjalankan pabrik di daerah ini, terutama karena mereka polisi setempat, dan Anda akan sering berurusan dengan mereka di masa mendatang. Tak lama kemudian, beberapa agen menurunkan jenazah Kane dan Tiger dari gunung dan menempatkan mereka di kamar mayat rumah sakit kota. Kamar mayat yang dingin, pemandangan mayat-mayat yang babak belur, membuat Xia Feng merasa mual dan hampir muntah. Ia pernah menembak Tiger dan Kane di pegunungan, tetapi saat itu, ia tidak merasa ingin membunuh mereka. Lagi pula, dari jarak lebih dari 1000 meter. Namun kini, menatap Kane dari dekat, dadanya menganga, dan harimau dengan separuh kepalanya terkoyak, hasrat untuk membunuh menguasainya, membuatnya merasa mual. Tak peduli siapa mereka, atau betapapun berjasanya mereka tetaplah satu jenis. Membunuh sesama manusia jarang terjadi bahkan di dunia hewan. Apalagi manusia, makhluk paling cerdas sekalipun. Sulit, ya? Kata Long Bing sambil tersenyum, menggoda, tidak apa-apa. Akan baik-baik saja setelah beberapa kali lagi. Beberapa kali lagi? Xia Feng berkata sambil tersenyum kecut, aku tidak ingin mengalami ini lagi. Aku. Anina, yang telah memasuki kamar mayat bersamanya, tak kuasa menahan diri. Ia menutup mulutnya dan berlari keluar. Long Bing menghampiri jasad Kane dan mulai menggeledahnya. Xia Feng juga dengan berani menghampiri jasad harimau itu dan mulai menggeledahnya. Tidak ada identitas yang ditemukan pada kedua pembunuh, hanya beberapa mata uang asing, sebuah ponsel, dan sebuah alat komunikasi. Kedua ponsel dimatikan. Ini wajar, tidak ada penembak jitu yang membiarkan ponsel mereka menyala saat bertugas. Long Bing dan Xia Feng menyalakan kedua ponsel itu satu persatu, mengira mereka bisa menemukan beberapa kontak, tetapi ternyata hanya ada satu kontak di kedua ponsel itu, dan itu adalah kontak yang sama, Dani. Kedua pembunuh bayaran ini veteran, mereka tidak akan menemukan apapun. Long Bing mengerutkan kening. Xia Feng berkata, aku tidak mengambil ponsel Dani. Ponsel itu masih ada di ruang operasi. Pasti ada sesuatu di dalamnya. Long Bing menggelengkan kepalanya. Kalau aku jadi dia, aku hanya akan membawa ponsel sekali pakai untuk misi seperti ini. Xia Feng mengangkat bahu. Kalau begitu, mari kita lanjutkan sesuai rencana. Long Bing mengangguk. Dokter kita akan segera datang. Aku akan membawa Dani pergi. Mau ikut denganku? Aku akan mengurus bagianku. Tetaplah berhubungan, kata Xia Feng. Biro 101 juga memiliki tim medis sendiri. Xia Feng tidak tahu tentang ini. Namun, penilaian Long Bing sangat tepat. Saat ia dan Long Bing meninggalkan kamar mayat, sebuah ambulans militer anti peluru dan anti ledakan tiba di rumah sakit kota. Long Bing berbicara dengan dokter, yang kemudian memimpin beberapa staf medis ke ruang operasi. Dani segera dipindahkan ke ambulans dan dibawa menuju kota. Long Bing juga pergi bersama anak buahnya. Dan beberapa agen pendamping memasukkan jasad Kane dan Tiger ke dalam kantong mayat lalu membawanya pergi. Xia Feng menemukan Anina di toilet wanita, tersedak di wastafel. Xia Feng menghampiri, menepuk punggungnya pelan, dan menenangkannya, tidak apa-apa, jasadnya sudah dibawa pergi. Menjijikan,
Anina meletakkan mulutnya di bawah keran untuk berkumur, tak ingin Xia Feng mencium bau muntahannya. Entah kenapa, pikiran Xia Feng tiba-tiba teringat bangkai harimau yang separuh kepalanya hilang. Perutnya mual, dan ia mendorong Anina ke samping, mencengkeram wastafel sambil muntah. Haha. Anina tertawa. Jadi kau sama sepertiku. Xia Feng menepuk pinggulnya. Kau bilang begitu? Coba pikirkan situasinya. Kalau kita main-main lebih lama lagi, kita pasti sudah terbunuh. Memang, kalau Dani dan dua pembunuh lainnya muncul beberapa menit lebih awal, ia dan Anina pasti masih akan melakukan aksinya. Mudah bagi mereka untuk menghabisinya dan Anina saat itu. Memikirkannya saja sudah membuat orang berkeringat dingin. Anina terkekeh, tidak, aku tahu betul kemampuanku. Aku bisa menyelesaikan ini lebih awal. Xia Feng. Keesokan paginya, Xia Feng memanggil taksi dari kota kecil dan menuju pusat kota. Dalam perjalanan, ia memanggil Tang Yuyan dan kemudian, sambil membawa kotak plastik berisi senapan runduk, tiba di rumah Tang Yuyan. Xia Feng membunyikan bel pintu, hanya untuk mendengar suaranya dari dalam. Bukankah aku sudah memberimu kuncinya? Tang Yuyan ada di ruang tamu, tetapi ia tidak mau membuka pintu. Xia Feng tersenyum kecut, mengeluarkan gantungan kuncinya, menemukan kunci yang diberikan Tang Yuyan, dan menggunakannya untuk membuka pintu. Saat masuk, ia melihat boneka kayu di ruang tamu. Tang Yuyan berdiri di depannya, berlatih Wing Chun. Ia tampak takut boneka keras itu akan menggores kulitnya atau menyebabkan kapalan, jadi ia membungkusnya dengan kain kasa tebal. Boneka itu tampak seperti zombie, pemandangan yang lucu. Namun, Tang Yuyan tetaplah cantik. Ia masih mengenakan bikini olahraga hitam, tank top ketat, dan celana pendek. Area dadanya yang besar dan pinggulnya yang kencang dengan sempurna menggambarkan lekuk tubuhnya yang indah. Bokongnya yang montok dan lekukan di antara kedua kakinya sangat mencolok. Keduanya dapat dengan mudah membangkitkan hasrat pria. Tang Yuyan tidak berbalik. Ia terus memukul-mukul boneka kayu itu. Meninju, memukul, dan menendang. Setiap gerakan menyebabkan area dada dan pinggulnya bergetar. Seperti riak, seperti ombak, sensasi gemetar yang akan membuat mulut kering. Xia Feng meletakkan kotak plastik itu di tanah dan berkata sambil tersenyum. Apa gunanya berlatih seperti ini? Tang Yuyan kemudian menarik tinju dan kakinya dan berjalan menuju Xia Feng. Kau harus mengerti, aku perempuan. Kalau tangan dan kakiku kapalan, siapa yang mau aku? Canda Xia Feng. Kau begitu cantik, para pria yang mengejarmu mungkin akan mengantar bermil-mil jauhnya. Bagaimana mungkin tak ada yang mengejarmu? Hehe. Tang Yuyan tertawa manis, bibirnya mengerucut, terlihat sangat imut. Ia melirik kotak plastik yang diletakkan Xia Feng di lantai. Mengerti? Tentu saja, aku sudah mencobanya. Jangkauan efektifnya mencapai 3.200 meter, hampir sama dengan milik Longbing, kata Xia Feng. Jadi, ketiga pembunuh yang kau bunuh tadi malam menggunakan senapan runduk ini? Tang Yuyan membuka kotak plastik itu dan segera mengisinya. Xia Feng berkata, ya, ini senjatanya. Mustahil. Benda seperti itu bisa disembunyikan dari Tang Yuyan, yang setara dengan Longbing. Xia Feng hanya mengucapkan beberapa patah kata itu sebelum Tang Yuyan mengeluarkan senapan runduk dari kotak plastiknya dan mengarahkannya ke arahnya. Xia Feng secara naluriah menghindar, tetapi segera menyadari tidak ada peluru di dalam senapan itu. Tang Yuyan tersenyum dan berkata, refleks yang cepat. Ia mencondongkan tubuh ke arah teropong dan bertanya dengan heran, apakah kau sudah memolesnya? Xia Feng menjawab, bagaimana kau bisa mengunci target pada jarak 3.000 meter tanpa memolesnya? Tang Yuyan mengacungkan jempol pada Xia Feng. Kau hebat. Xia Feng berkata, aku akan memberimu senapan itu. Kapan kau akan mengajariku seni bela diri keluarga Tang Mu? Aku tahu kau akan membahasnya, jadi aku mengambil cuti khusus di rumah hari ini. Tang Yuyan meletakkan senapan runduknya dan tiba-tiba melancarkan tendangan menyapu ke arah Xia Feng. Kecepatan dan kekuatannya luar biasa, dan kakinya yang meluncur di tanah seperti belut putih. Celana pendek olahraga hitamnya menekan pinggul dan pahanya begitu erat sehingga membuat orang takut kain tipis itu tiba-tiba robek, memperlihatkan sesuatu. Xia Feng melompat mundur dengan ringan, menghindari serangan mendadak Tang Yuyan. Tang Yuyan melompat, meninju dan menendang mengikuti arah angin. Satu gerakan lebih cepat dari yang lain, meninju dan menendang ke arah Xia Feng seperti tetesan air hujan. Ia langsung mulai bertarung, dan ia menggunakan Wing Chun. Xia Feng menanggapi dengan tenang. Ia tahu dalam hatinya bahwa jika ia ingin mempelajari kungfu keluarga Tang, ia harus mengajarinya Wing Chun terlebih dahulu. Hal yang sama juga terjadi terakhir kali. Seperti yang dikatakan Longbing, ia adalah wanita yang sangat cerdas dan licik, yang tidak akan mudah mempercayai siapapun. Mereka berlatih dan saling mengajari, dan sepanjang hari berlalu. Hari sudah gelap ketika mereka meninggalkan rumah Tang Yuyan. Setelah seharian bertukar ilmu bela diri, Xia Feng juga menerima buklet tulisan tangan dari Tang Yuyan. Buku itu mencatat rahasia dan metode pelatihan keterampilan cahaya keluarga Tang. Namun,
Isinya tidak lengkap. Meskipun Xia Feng baru pertama kali melihat buklet ini, ia memiliki pemahaman yang mendalam tentang keterampilan King Gong Sekte Tang. Ia memahami beberapa hal yang bahkan Tang Yuyan sendiri mungkin tidak tahu. Jadi, membandingkannya dengan apa yang ia katakan ia ketahui, ia tahu bahwa buklet yang diberikan Tang Yuyan tidak lengkap dan menyembunyikan beberapa poin penting. Namun, yang diberikan Tang Yuyan kepadanya adalah bagian yang tidak dapat dilihat dengan mata telanjang. Dikombinasikan dengan apa yang dilihatnya dengan mata kirinya, ia benar-benar memahami seluruh isinya. Tang Yuyan tidak menyadari hal ini. Ada timbal balik. Tang Yuyan menyimpan rahasia untuknya, dan dia menyimpan rahasia untuknya. Dia juga menulis buklet Wing Chun untuknya, meskipun belum lengkap. Meskipun Tang Yuyan menyimpan rahasia darinya, Xia Feng memahaminya. Mengesampingkan aturan keluarga klan Tang, praktik merahasiakan keterampilan warisan adalah praktik umum di kalangan seni bela diri Tiongkok. Setelah meninggalkan rumah Tang Yuyan, Xia Feng naik taksi ke rumah Long Bing dan menginap semalam. Malam itu, mereka berdua berdiskusi cukup lama. Keesokan paginya, Xia Feng meninggalkan rumah Long Bing dan pergi ke sebuah kafe. Tak lama kemudian, seorang pemuda berkacamata menghampirinya. "Permisi, apakah Anda Tuan Xia?" tanya pemuda itu sopan, sambil membetulkan kacamata berbingkai hitamnya. Xia Feng mengangguk. "Ya. Anda siapa?" "Saya Huo Ying dari National Daily." "Saya yang menjawab panggilan Anda." "Saya pemimpin redaksi National Daily," kata Huo Ying. "Silakan duduk." Xia Feng mempersilakan Huo Ying duduk, lalu meletakkan sebuah tas kerja di atas meja dan mendorongnya ke hadapannya. "Lihatlah. Kalau berani mempublikasikannya, ambil saja." Huo Ying membuka tas kerja itu, mengeluarkan isinya, dan memeriksanya. Semakin ia mengamati, semakin serius raut wajahnya. Semua isinya disiapkan oleh Long Bing untuk Xia Feng. Melalui jalur khusus, Long Bing memperoleh informasi tentang pejabat yang terkait dengan keluarga Gu. Beberapa transaksi ini bahkan bisa dijadikan bukti. Berkas-berkas ini, Huo Ying ragu-ragu. Xia Feng bertanya, "Beranikah kau mengungkapnya?" Huo Ying terdiam sejenak sebelum berkata, "Bukannya aku tidak berani. Tapi, kau harus tahu kalau aku membiarkan hal-hal ini muncul di koran, orang-orang ini pasti akan mengeroyokku. Kehilangan pekerjaanku itu masalah kecil. Bagaimana kalau mereka?" Kata Xia Feng, "Jangan khawatir. Orang yang merekomendasikanmu kepadaku bukan orang yang mudah ditipu. Kami akan memastikan keselamatanmu. Lagi pula, aku sudah mempertimbangkan potensi kerugian yang akan kau hadapi, dan aku sudah menyiapkan pertanggungan untukmu." "Apa maksud Anda?" Secercah kekhawatiran terpancar di mata Huo Ying. Xia Feng mengeluarkan sebuah amplop dari sakunya dan meletakkannya di hadapan Huo Ying. Huo Ying membukanya dan melihatnya. Ia melihat sebuah kartu debit Citibank, dan alisnya berkerut. "Tuan Xia, apa maksud Anda?" Xia Feng tersenyum dan berkata, "Tuan Huo, Citibank punya cabang di Kyoto. Anda bisa menarik uangnya kapan saja. Bank ini tidak berada di bawah sistem regulasi perbankan domestik, jadi tidak akan terlacak. Ada 5 juta di sini, yang seharusnya cukup untuk menutupi kerugian Anda." Ini, Huo Ying ragu-ragu. Dengan media tradisional yang sedang merosot, seorang pemimpin redaksi seperti dia hanya berpenghasilan sekitar $300.000 setahun. Xia Feng memberinya 5 juta dolar sekaligus, yang merupakan gajinya selama lebih dari 1 dekade. Xia Feng berkata, "Jangan khawatir. Saya tidak menyimpan catatan apapun saat menyetorkan uang ini, dan saya tidak membawa alat penyadap. Kalau Anda tidak percaya, kita bisa pergi ke kamar mandi dan saya akan membiarkan Anda menggeledah saya." "Tidak, tidak, Tuan Xia, Anda pikir saya ini siapa?" tanya Huo Ying canggung. "Saya bukan pejabat korup. Saya tahu Tuan Huo orang jujur, tapi orang jujur pantas mendapatkan kesempatan untuk menghasilkan uang sebanyak ini. Jangan salah paham, saya tidak mencoba menyuap Anda. Saya hanya membayar Anda untuk pekerjaan Anda," kata Xia Feng. Huo Ying mempertimbangkannya sejenak, lalu akhirnya menyimpan amplop itu. Xia Feng tersenyum. "Tuan Huo, Anda pemimpin redaksi. Anda punya koneksi dan teman di media. Saya meminta Anda untuk menyebarkan informasi ini. Semakin banyak media yang Anda miliki, semakin baik. Bisakah Anda membantu saya?" Huo Ying mengangguk. "Tidak masalah. Setelah menerima 5 juta yuan, jika dia masih punya pertanyaan, itu namanya keserakahan." Huo Ying tidak berlama-lama, mengambil tas kerja dan pergi. Xia Feng duduk sendirian sebentar, lalu meninggalkan kafe dan pergi ke dealer 4S. Leima Manufacturing Company membuka pabrik militer di Kyoto, dan sebagai CEO, ia selalu berada di kota, sehingga ia tak bisa hidup tanpa mobil. Pembatasan plat nomor di Kyoto membuat mendapatkan plat nomor menjadi sulit, tetapi itu bukan masalah bagi Xia Feng. Ia hanya memilih mobil dan memberitahu Long Bing, dan Long Bing akan dengan mudah mengurusinya. Kali ini, Xia Feng tidak membeli mobil sport lagi. Sebaliknya,
Ia pergi ke dealer Chevrolet dan membeli Chevrolet Suburban impor. Mobil ini tangguh dan tahan benturan, dengan kemampuan off-road yang sangat baik, sempurna untuk medan perkotaan maupun pegunungan. Ia memilih kendaraan bergaya CIA ini karena alasan khusus ini adalah wilayah keluarga Gu, jadi jika seseorang dari keluarga Gu datang untuk menabrak mobilnya, itu tidak akan menjadi masalah. Meskipun skenario itu mungkin tidak terjadi, selalu ada baiknya untuk bersiap. Setelah menggesek kartunya untuk mengambil mobil, Xia Feng mengendarai Suburbannya menyusuri jalanan Kyoto. Sambil menunggu di lampu merah di persimpangan, Xia Feng menelepon Long Bing. Aku baru saja mau meneleponmu. Apa sudah beres? Terdengar suara Long Bing. Xia Feng berkata, sudah beres. Dia mengambil uangku, dan dia khawatir akan pembalasan dari keluarga Gu. Kau perlu mencari 2 orang untuk melindunginya secara diam-diam. Dengan begitu, dia akan merasa lebih nyaman menjalankan tugasnya. Jangan khawatir. Aku sudah mengatur semuanya, kata Long Bing. Datanglah ke rumah sakit angkatan darat sekarang juga. Dani sudah bangun. Aku akan segera ke sana. Xia Feng menutup telepon dan mengemudi ke sana. Dani telah bangun, dan seruan untuk serangan balik telah berbunyi. Memasuki lobi rumah sakit angkatan darat, Xia Feng bertemu dengan Long Bing, yang sedang menunggunya. Aku melihatmu mengendarai mobil baru. Apa kau baru saja membelinya? Tanya Long Bing dengan santai. Aku tidak punya mobil di Kyoto, jadi aku beli satu, kata Xia Feng. Seperti yang kau lihat, mobil baru tidak punya plat nomor, dan mendapatkannya di Kyoto itu sulit. Aku butuh bantuanmu. Bibir Long Bing sedikit melengkung. Kau hanya ingin mencari masalah denganku. Nah, karena kau mengajariku Wing Chun, aku akan membantumu. Xia Feng tersenyum. Terima kasih. Di mana Dani? Ikut aku, kata Long Bing. Xia Feng mengikuti Long Bing ke bangsal khusus di lantai atas departemen rawat inap. Seluruh koridor dijaga oleh anak buah Long Bing. Dan bahkan para dokter dan perawat di rumah sakit harus mendapatkan izin dan menjalani pemeriksaan untuk menghubungi Dani. Dokter telah mengangkat salah satu ginjal Dani, dan tembakan yang kau tembakkan ke pahanya menghancurkan otot pahanya. Dia harus berjalan dengan satu kaki mulai sekarang, kata Long Bing kepada Xia Feng di pintu bangsal. Dia tidak menyadarinya saat itu, tetapi sekarang, mendengarkan kata-kata Long Bing, Xia Feng merasakan kekejaman. Seorang pembunuh bayaran papan atas kehilangan ginjal dan kakinya. Meskipun ia masih bisa bertahan, keberadaan ini jelas lebih buruk daripada kematian bagi seseorang seperti Dani, dan semua ini adalah kesalahannya. Namun, memikirkan Lu Sheng yang masih terbaring di rumah sakit, dan Xia Sui yang hampir diculik Dani, rasa bersalah Xia Feng pun memudar. Beberapa orang di dunia ini memang tidak pantas mendapatkan simpati. Dani adalah salah satunya, begitu pula Gu Dingshan dan kedua anaknya. Long Bing sepertinya membaca pikiran Xia Feng. Ia menepuk pundaknya. Jangan terlalu dipikirkan. Aku memang tidak senang saat pertama kali menembak seseorang, tapi lama-lama aku terbiasa. Xia Feng tersenyum kecut. Itu tugasmu. Aku berbeda denganmu. Long Bing menjawab, tidak jauh berbeda. Kau juga konsultan Biro 101. Tahukah kau apa yang Tuan Si katakan tentangmu? Apa yang dia katakan tentangku? Xia Feng penasaran. Dia bilang kau pembunuh alami. Orang sepertimu seharusnya menjadi kepala penembak jitu kita, kata Long Bing. Dia juga memintaku untuk bertanya apakah kau tertarik. Xia Feng segera menyela Long Bing. Ayo masuk dan temui Dani. Dia sudah setuju menjadi konsultan Biro 101 saat ia hanya mencari jimat. Sekarang ia punya lebih dari 1 miliar, bahkan belum menemukan istri, dan warisan keluarga Xia belum dilanjutkan. Apa yang seharusnya ia lakukan? Pintu bangsal terbuka, dan Dani menatap kosong ke arah Xia Feng dan Long Bing saat mereka masuk. Tubuhnya dibalut perban dan ditusuk selang. Menjelang ajal, aura pembunuhnya tak lagi terpancar. Ia tampak seperti orang malang yang mengalami kecelakaan mobil. Melihat Xia Feng, mata Dani tiba-tiba berbinar tajam. Ia mengangkat tangannya, tetapi tangannya terborgol ke jeruji besi di kedua sisi tempat tidur, mencegahnya mengangkatnya. Xia Feng, di sisi lain, tampak ramah. Ia menghampiri tempat tidur. Dani, apa kau merasa lebih baik? Enyahlah, Dani bergumam, rasa jijik dan bencinya pada Xia Feng mencapai kedalaman yang tak terbatas. Long Bing mengulurkan tangan dan menepuk kaki Dani yang terluka, sambil berkata dingin, sebaiknya kau bertindak cerdas, kalau tidak kau akan menderita. Kau boleh mencoba, kata Dani, tenang dan tegas. Long Bing mengangkat tangannya lagi, tetapi kali ini Xia Feng meraihnya. Biarkan aku bicara dengannya, dengusnya, lalu menurunkan tangannya. Dani, ayo bicara. Xia Feng duduk di kursi di samping tempat tidur, menatap lurus ke arah Dani. Dani berkata dengan nada meremehkan, jangan buang waktu dan kata-katamu. Aku tidak akan bicara apa-apa. Kau bisa meminta pengadilan menjatuhkan hukuman mati padaku, atau kau bisa membunuhku saja. Itu tidak penting bagiku. Xia Feng tersenyum.
Aku tahu kau yatim piatu. Gu Dingshan mengadopsimu dan melatihmu menjadi pembunuh berdarah dingin. Aku yakin Gu Dingshan punya lebih dari satu anak angkat sepertimu. Dia memperlakukanmu seperti anjing pemburu, bukan anak kandungnya. Kenapa kau begitu setia? Dani memejamkan mata. Ia tidak bisa menghentikan Xia Feng berbicara, tetapi ia bisa memilih untuk tidak melihat wajah Xia Feng yang ia benci. Xia Feng melanjutkan, Dani, apakah Gu Dingshan tahu tentang kesetiaanmu? Aku tidak kenal Gu Dingshan. Dani bahkan tidak repot-repot membuka matanya. Haha, aku bukan hakim. Sekalipun kau mengakui hubunganmu dengan Gu Dingshan, itu tak masalah. Yang ingin kukatakan padamu adalah, jika Gu Dingshan tahu kau masih hidup dan berada di tangan kami, apa yang akan dia lakukan? Dani menutup mulutnya. Dia akan membunuhmu, kata Xia Feng. Bekerja samalah dengan kami dan jadilah saksi kami. Haha. Dani membuka matanya, tetapi matanya dipenuhi ejekan. Kau pikir kau bisa meyakinkanku? Sudah kubilang jangan buang waktu dan kata-kata. Pergilah. Namun, Xia Feng tetap tenang. Sepertinya kau pria yang berintegritas. Aku mengagumi kesetiaanmu kepada Gu Dingshan. Namun, aku sudah memberikan banyak materi kepada media tentang kejahatan Gu Dingshan atas namamu. Materi itu akan dipublikasikan di surat kabar dan daring besok. Aku ingin tahu apa yang akan dipikirkan Gu Dingshan ketika melihatnya. Dengan bunyi dentang, Dani tersentak berdiri, tetapi borgol itu menariknya kembali. Kata-kata Xia Feng telah menyulut amarahnya. Aku tahu Gu Dingshan pasti telah menanamkan banyak informasi padamu. Aku tidak bisa meyakinkanmu, tapi itu tidak masalah. Kami sebenarnya di sini untuk mengumpulkan suaramu, kata Xia Feng sambil tersenyum. Long Bing mengeluarkan perekam dari saku celananya dan berkata dengan tenang. Kami akan menyatukan suaramu dan membuat berkas audio pengakuanmu. Gu Dingshan akan mendapatkan berkas audio ini. Aku ingin tahu apa yang akan dia pikirkan tentang ini. Kalian berdua bajingan. Dani meraung, tetapi rasa sakit yang mengikutinya melunakkan sarafnya. Xia Feng berkata, pikirkan baik-baik. Aku tahu kau pikir kau orang yang tidak berharga, dan hidup atau matimu tidaklah penting, tapi aku yakin kau pasti memiliki sesuatu atau seseorang dalam hidupmu yang layak dihargai. Apakah kau sudah menikah? Apakah kau punya anak? Ekspresi Dani berubah, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa. Perubahan ini tidak luput dari perhatian Xia Feng. Mata kirinya sedikit berkedut, dan dia segera menyadari detak jantung Dani yang semakin cepat. Dia berkata dengan tenang, kau mungkin memiliki seorang wanita yang sangat kau cintai, kan? Atau mungkin seorang anak yang manis? Tidak, kata Dani dengan tenang. Xia Feng tersenyum. Yah, kalau tidak ada, ya sudahlah. Aku hanya mengingatkanmu. Kalau Gu Dingshan tahu kau mengkhianatinya, dia pasti akan melakukan sesuatu untuk memastikan kau tidak mengatakan apa-apa. Aku kenal Gu Dingshan, dan aku yakin dia akan melakukan itu, karena dia benar-benar tidak manusiawi. Sebaiknya kau tidak punya wanita atau anak-anak, kalau tidak, aku khawatir mereka akan berbahaya. Baiklah, istirahatlah, dan pikirkan baik-baik sebelum bekerja sama dengan kami. Dani mengabaikan Xia Feng. Xia Feng menatap Long Bing, dan mereka berdua meninggalkan bangsal. Ketika Xia Feng sampai di ujung koridor, dia berkata, orang ini pasti punya wanita, bahkan mungkin anak. Long Bing bertanya dengan heran, bagaimana kau tahu? Xia Feng menjawab, aku hanya mencoba menipunya. Dia tampak tenang, tapi sebenarnya dia gugup. Matanya, bibirnya, tangannya semuanya menunjukkannya. Apa kau tidak melihatnya? Dia tidak benar-benar mengamati mata atau bibir Dani. Ia sedang memeriksa jantung Dani. Ekspresi bisa dipalsukan, tetapi detak jantung tidak. Ketika seseorang gugup, detak jantungnya akan semakin cepat dan tidak teratur. Berdasarkan hal ini saja, Xia Feng dapat mengetahui apakah seseorang berbohong hanya dengan memeriksa jantungnya. Namun, tidak ada cara untuk menjelaskan hal ini kepada Long Bing. Long Bing mengerutkan kening. Dia tidak punya berkas untuk diperiksa, dan dia tidak akan mengatakan apa-apa. Kalaupun dia punya, hampir mustahil bagi kita untuk menemukannya. Xia Feng berkata, hanya karena kita tidak bisa menemukannya, bukan berarti orang lain tidak bisa. Kita hanya perlu menghubungi orang yang tepat, dan kita akan menemukannya secara alami. Jika kita memiliki sesuatu yang Dani takutkan hilang, dia mungkin akan menjadi saksi kita. Jantung Long Bing berdebar kencang. Apakah kau sedang membicarakan keluarga Gu? Ya. Materi-materi itu akan terbongkar besok, dan Gu Dingshan pasti akan mencurigai Dani berkhianat. Gaya Gu Dingshan memang seperti itu, dia tidak akan membiarkan Dani hidup. Dengan Dani di tanganmu, hampir mustahil dia bisa membunuhnya. Jika dia ingin memaksa Dani untuk tunduk, dia butuh sesuatu untuk mengancamnya, kata Xia Feng. Itu benar, tapi bagaimana jika Dani tidak punya istri atau anak? Long Bing berkata, aku sudah mengambil langkah besar kali ini. Jika aku mengerahkan biro untuk mengawasi keluarga Gu lagi, bahkan jika Bosi tidak membuat masalah untukku,
Pasti ada yang akan melakukannya. Kau mengerti maksudku? Xia Feng sangat menyadari peran canggung yang dimainkan Long Bing. Ia telah menangkap Dani dan menggunakan saluran khusus untuk memberinya informasi tentang keluarga Gu, semua itu tanpa persetujuan si Boren, karena tidak ada tindakan yang menargetkan Gu Dingshan. Sekarang, jika Long Bing mengirim seseorang untuk mengawasi keluarga Gu lagi, apakah orang-orang yang bersekutu dengan mereka akan membiarkannya pergi? Xia Feng berpikir sejenak. Aku akan melakukannya sendiri. Long Bing berkata, hubungi aku segera jika terjadi sesuatu. Dan ingat, kau harus bertindak cepat. Begitu informasi mencurigakan itu terbongkar besok, keluarga Gu pasti akan bertindak. Aku khawatir mereka akan menggunakan koneksi mereka untuk menahan Dani di tempat lain. Jika kita kehilangan kendali atasnya, rencana kita tidak akan berhasil. Aku akan pergi sekarang. Selain Istana Utara, di mana lagi Gu Dingshan tinggal? Tanya Long Bing. Dia punya banyak properti, puluhan di kota, tapi dia tidak suka tinggal di pusat kota. Dia punya perumahan di pinggiran kota bernama Baisui Garden di Siziling. Kamu akan menemukan Baisui Garden di Siziling. Perumahan itu luas dan terkenal di daerah sini. Aku akan ingat. Aku akan ke sana, kata Xia Feng, lalu ia pergi. Long Bing berseru. Ingat, jangan lakukan hal bodoh. Xia Feng berbalik dan menatapnya. Tersenyum, apa kau tidak khawatir aku akan mendapat masalah? Long Bing menjawab dengan tenang, 3 pembunuh bayaran papan atas telah jatuh ke tanganmu. Kenapa aku harus khawatir kau akan mendapat masalah? Xia Feng tersenyum kecut dan berbalik. Long Bing memperhatikan punggung Xia Feng hingga ia menghilang dari pandangannya. Lalu ia bergumam pada dirinya sendiri. Setelah ini selesai, aku akan mengobrol dengannya. Seorang anak dari lokasi konstruksi bisa dengan mudah mengalahkan 3 pembunuh bayaran papan atas. Apa itu normal? Malam tiba, lampu-lampu kota berkilauan bagai mimpi. Sebuah SUV Chevrolet Suburban hitam melaju kencang di jalan, meninggalkan kota. Pikiran Xia Feng melayang perlahan diterpa angin malam. Pikirannya berputar-putar. Xiao dan Pusat Penelitian AE sama-sama tahu aku telah mengonsumsi kapsul AE. Petinggi CIA dan beberapa tokoh penting di militer AS pasti juga tahu tentang ini. Sejak identitas Xiao terbongkar, AS belum mengambil tindakan apapun terhadapku. Jika AS tidak ingin Tiongkok tahu tentang ini dan tidak mau mengambil tindakan gegabah, maka tindakan selanjutnya yang mereka ambil pasti akan sangat teliti. Bisakah aku mengatasinya? Kemampuanku semakin kuat, seperti anak kecil, dan aku tidak bisa menjamin aku bisa menyembunyikannya selamanya. Bagaimana jika Biro 101 menemukanku? Atau jika Tiongkok memperoleh intelijen dari AS? Bagaimana aku akan menanggapinya? Xia Feng dipenuhi kecemasan tentang masa depan. Bahkan, dibandingkan dengan lawan seperti Gu Dingshan, Pusat Penelitian AE dan CIA adalah lawan yang paling ditakutinya. Tidak lain karena ketangguhan mereka. Seandainya ayahku ada di sini bersamaku, dia bisa mengatakan yang sebenarnya dan membantuku menyelesaikan masalahku. Tapi, memikirkan ayahnya, Xia Changhe, Xia Feng merasakan kepedihan aneh di hatinya. Setelah kematian Yevgenia, ayahnya, Xia Changhe, seolah lenyap dari muka bumi, tanpa kabar sejak saat itu. Siziling adalah kota pegunungan kecil, dan Taman Baisui terletak tepat di sebelahnya. Terletak di antara pegunungan dan air, taman ini mencakup puluhan hektar dan menawarkan suasana yang megah. Dari kejauhan, taman ini menyerupai kediaman seorang raja atau jenderal kuno. Xia Feng memarkir mobilnya di pinggir jalan dan berjalan mengelilingi kota menuju Taman Baisui. Taman Baisui terang benderang, dan para pengawal berpatroli di dalam dan luar taman. Mengamati dari balik bayangan, Xia Feng dengan cepat menghitung jumlah pengawalnya 30 orang yang mengejutkan. Pengawal sebanyak itu, mereka pasti tahu operasi Dani telah gagal, dan mereka takut akan pembalasanku, kan? Senyum sinis tersungging di bibir Xia Feng. Dengan begitu banyak pengawal di sini, Gu Dingshan pasti juga ada di sini. Meskipun Taman Baisui memiliki banyak pengawal dan keamanan ketat di dalam dan luar, kehadiran sekuat itu sia-sia bagi Xia Feng. Mengandalkan kekuatan mata kirinya, Xia Feng menyusuri jalan sempit melintasi ladang menuju hutan di belakang Taman Baisui dalam waktu kurang dari 10 menit. Ia kemudian memanjat dinding di titik buta di balik kamera pengawas dan memasuki Taman Baisui. Berjongkok di rerumputan dekat dinding, mata kiri Xia Feng sedikit berkedut saat ia perlahan mengamati ruangan-ruangan. 5 menit kemudian, ia menemukan lokasi Gu Dingshan. Di ruang kerja Taman Baisui, Gu Dingshan menatap dengan hikmat beberapa pengunjung malam. Para pengunjung ini bukanlah orang biasa. Mereka semua adalah tokoh berpengaruh dengan koneksi dan pengaruh. Gu Kewu juga ada di sana, berdiri di belakang Gu Dingshan, mengamati ekspresi para pengunjung. Pak Tua Gu, ini sudah di luar kendali. Bagaimana kita harus menangani ini? Tanya seseorang. Aku tidak tahu apa yang kau pikirkan. Kita berada di era apa sekarang? Tanya seseorang. Ini era integrasi ekonomi global, dan semua orang sibuk mencari uang. Aku tidak mengerti kenapa kau ngotot mencari masalah dengan orang itu.
Sekarang kau malah merugikan dirimu sendiri, ya? Dia ada di sana. Aku sudah memberitahumu situasinya di sana. Departemen itu sangat khusus. Kita harus mengeluarkannya. Kecuali ini masalah hidup dan mati, aku lebih suka tidak berurusan dengan si Boren yang keras kepala itu, kata seseorang. Di luar ruang kerja, di bawah pohon beringin berdaun lebar, Xia Feng diam-diam bersembunyi di balik rimbunan pohon, menatap lurus ke dinding ruang kerja. Dengan sudut pandangnya, ia bisa melihat semua orang di ruang kerja. Meskipun ia tidak bisa mendengar suara mereka, kemampuan membaca gerak bibirnya memungkinkannya memahami apa yang mereka bicarakan. Gu Dingshan terdiam sejenak, lalu angkat bicara, aku meremehkan anak itu. Aku tidak menyadari dia punya koneksi dengan departemen itu. Tapi ini sudah terjadi. Kita tidak bisa hanya duduk diam dan menonton. Kita semua bersama-sama dalam hal ini. Kalau kami tidak membantumu, kami tidak akan ada di sini malam ini, kata seseorang. Hanya saja kali ini sangat merepotkan. Orangmu ada di sana. Dan kalau dia tidak tutup mulut, kau akan mendapat masalah besar, kata yang lain. Gu Dingshan berkata, jangan khawatir. Aku yang membesarkannya, dan dia sangat setia padaku. Dia tidak akan bicara apa-apa. Bagus. Aku butuh 2 hari. Selama 2 hari itu, sebaiknya kau pastikan orangmu tidak bicara omong kosong, kata yang lain. Gu Dingshan berkata, jangan khawatir, aku percaya pada orang-orangku. Lagi pula, aku tidak akan membiarkanmu membantuku sia-sia kali ini. Aku akan memberimu tambahan 10% saham di tambang tembaga di Myanmar. Hahaha. Terdengar tawa di ruang kerja. Pak Tua Gu, kau tidak punya banyak keuntungan, tapi kau terus terang. Oke, sudah beres. Seseorang berkata sambil tersenyum. Pak Tua Gu, serahkan saja pada kami. Kata seseorang. Beberapa orang mengobrol sebentar, lalu berdiri untuk berpamitan. Gu Dingshan mengantar para tamu ke pintu ruang kerja, dan kembali ke ruang kerja setelah mereka pergi. Tadi, Gu Dingshan tampak tenang dan tidak terburu-buru, tetapi ketika kembali ke ruang kerja, ia menendang teko tanah liat ungu di atas meja kopi hingga jatuh ke tanah. Sialan, kenapa? Gu Dingshan tampak geram. Anak yang baru keluar dari lokasi konstruksi, bagaimana mungkin dia begitu sulit dihadapi? Apa dia benar-benar Raja Kera? Dani, dan 2 pembunuh bayaran papan atas yang diundang dari luar negeri tidak berhasil membunuhnya. Tetapi 2 orang tewas dan 1 orang terluka. Bibir Gu Kuwu bergerak-gerak, seolah ingin mengatakan sesuatu, tetapi tak ada yang keluar. Ia tak bisa memahaminya. Dalam benaknya, Dani sudah menjadi pembunuh bayaran papan atas yang tangguh. Ditambah lagi 2 pembunuh bayaran papan atas yang disewa dari luar negeri dengan biaya 10 juta dolar. 3 pembunuh bayaran akan membunuh seorang anak dari lokasi konstruksi, dan bagaimana ini bisa berakhir seperti ini? Siapa yang bisa membayangkan hal seperti itu? Bagaimana menurutmu? Gu Dingshan menatap Gu Kuwu. Gu Kewen berkata, Ayah, yang terpenting sekarang adalah memastikan ayah tidak mengatakan apapun yang akan merugikan kita. Ayah membesarkan dan melatihnya, dan dia tahu terlalu banyak. Akan lebih baik jika Xia Feng membunuhnya. Tetapi dia masih hidup. Bagi kita, dia seperti bahan peledak waktu, dan aku tidak tahu apa yang akan menghancurkanku. Maksud ayah membunuhnya? Gu Dingshan berkata dengan tatapan sinis, bukannya aku tidak memikirkannya, tapi dia sekarang berada di tangan orang-orang itu. Orang-orang itu bukan orang biasa. Membunuh Dani di tangan mereka akan menyebabkan masalah yang lebih besar. Gu Kuwu mencibir. Bukankah Paman Qiu baru saja bilang kalau dia memberinya waktu 2 hari? Dia akan menemukan cara untuk mengeluarkan Dani dari sana. Selama Dani pergi dari sana, akan mudah bagi kita untuk membunuhnya. Dia terluka parah, dan dia akan diam selamanya kalau kita memberinya obat. 2 hari. Gu Dingshan memang curiga. Dia terus mengatakan bahwa Dani tidak akan mengkhianatinya. Tapi dia sendiri meragukannya. Ayah? Apa ayah khawatir Dani akan mengaku dalam 2 hari? Tanya Gu Dingshan. Dani sangat setia, dan aku selalu percaya padanya. Tapi, dia mengerutkan kening, nadanya berubah. Tapi anak itu adalah kekhawatiran terbesarku. Tak ada hal baik yang akan terjadi padanya. Dani tidak takut mati, tapi anak itu penuh tipu daya dan tipu daya. Kalau Dani jatuh cinta padanya, atau bahkan menipunya, kita akan berada dalam situasi genting. Anak itu, jelas, mengacu pada Xia Feng. Di luar ruang kerja, Xia Feng, yang membaca gerak bibir percakapan pribadi keluarga Gu, merasakan sensasi aneh. Ayah, setelah ayah menyebutkannya, aku jadi semakin ragu. Anak itu benar-benar tangguh. Keluarga Gu kita berawal di Haizu, dan aku telah mengalahkan banyak sekali lawan, tapi aku belum pernah melihat orang sebejat dan sekeji dia. Memikirkan namanya saja membuatku pusing. Dengan lawan seperti dia, tak ada yang bisa dipastikan. Alis Gu Kuwu berkerut. Tidak. Tak boleh ada kecelakaan di sini. Kita harus memastikan Dani tidak mengaku. Gu Dingshan tampaknya telah mengambil keputusan. Ayah,
Bagaimana kalau aku pergi dan melihatnya? Kata Gukuwu, aku akan bicara dengannya sendiri. Tidak, kau tidak bisa pergi. Kita harus memutuskan hubungan dengannya saat ini, kata Gu Dingshan. Lalu siapa yang harus kita ajak bicara dengannya? Tidak sulit menemukan seseorang untuk menemuinya. Kau tidak perlu terlibat dalam hal ini. Gu Dingshan berkata, pergi dan bawa istri dan anak Dani ke sini. Gukuwu tertegun sejenak. Istri dan anak Dani? Kenapa aku tidak tahu Dani punya istri dan anak? Gu Dingshan berkata, hanya aku yang tahu ini. Istri Dani ada di panti asuhan Angel. Namanya Sang King Sin. Dan dia direktur panti asuhan itu. Dia dan Dani memiliki seorang putri berusia 3 tahun, Sang Yuewe. Dengan istri dan anaknya di tangan kita hanya perlu memberinya petunjuk, dan dia tidak akan pernah mengkhianati kita, bahkan jika dia meninggal. Aku tahu. Aku akan segera pergi. Gukuwu berbalik dan berjalan pergi. Bawa lebih banyak orang dan hati-hati, perintah Gu Dingshan. Oke, jawab Gukuwu lalu berjalan keluar. Di belakang ruang kerja, Xia Feng mendarat ringan di dahan pohon, lalu berlari cepat menuju dinding halaman belakang. Kecepatannya sungguh mengesankan. Dengan cepat, ia menghentakkan kakinya ke tanah, melompat ke atas, dan dalam sekejap, melompati dinding setinggi 3 meter, menghilang di kegelapan malam. Kali ini, Xia Feng mengambil risiko menyusup ke taman peringatan 100 tahun keluarga Gu, dan ia mendapatkan apa yang diinginkannya. Dani memang punya istri dan anak. Ini adalah sebuah terobosan, tetapi ia harus mencapai panti asuhan malaikat sebelum Dani sempat dan membawa pergi istri dan anak Dani. Terobosan ini bukanlah kebetulan. Tanpa kemampuan clairvoyance-nya, ia tidak akan menyadari reaksi gugup di hati Dani, dan ia tidak akan menduga Dani punya istri dan anak. Fakta bahwa Dani punya istri dan anak adalah senjata terakhir Gu Dingshan untuk mengendalikan Dani. Sebuah rahasia yang bahkan Gukuwu tidak tahu. Sekarang, ia adalah orang ketiga yang mengetahui rahasia ini. Sebuah SUV Chevrolet Suburban hitam melaju kencang di jalan, menuju kota. Tak seorang pun terlahir sebagai iblis, tetapi iblis pun memiliki hati yang lembut dan baik hati. 3 tahun lalu, Dani melewati sebuah panti asuhan dan melihat kondisinya yang memprihatinkan serta anak-anak yang menyedihkan di dalamnya. Hatinya langsung tertarik kembali ke masa kecilnya. Ia masuk, ingin meninggalkan sesuatu untuk anak-anak itu. Saat itulah seorang gadis baik hati memasuki hidupnya. Gadis baik hati ini adalah Sang King Sin, yang jatuh cinta pada seorang iblis dan melahirkan seorang putri untuknya. Di dunia Sang King Sin, Dani bukanlah iblis, ia hanyalah seorang agen pembelian untuk perusahaan asing, yang sering bepergian untuk urusan bisnis. Setiap kali Dani pulang, itu adalah saat-saat rindahnya. Rumahnya dipenuhi tawa. Ia senang melihat Dani menggendong bayi mungilnya. Sang Yuewe, tinggi di udara. Ia merasa itu adalah pemandangan yang paling indah. Larut malam, Sang Yuewe menolak untuk tidur. Bu, kapan ayah pulang? Dari tempat tidurnya, Sang Yuewe mengerjapkan mata besarnya yang gelap, tatapan penasaran yang polos. Ayahmu baru pergi beberapa hari dan kau sudah merindukannya? Sang King Sin menyentuh kepala mungil Sang Yuewe, cepat tidur. Saat kau bangun, ayahmu akan kembali. Aku tidak mau tidur. Aku mau ayahku. Kau tidak mendengarkan, kan? Lihat, aku menggelitikmu. Sang King Sin mengulurkan tangan ke ketiak Sang Yuewe untuk menggelitik si kecil. Hehehe. Sang Yuewe berguling-guling di tempat tidur. Cepat tidur. Sang King Sin tak tahan lagi menggelitiknya. Mata Sang Yuewe tetap terbuka lebar. Bu, kenapa nama belakangku Sang? Sang King Sin terdiam sejenak. Ayahmu bilang anak perempuan harus punya nama belakangku, dan anak laki-laki harus punya nama belakangnya. Ibu ingin memberimu adik laki-laki, dan dia akan memakai nama belakang ayahmu, dan... Kenapa anak-anak di sini tidak punya orang tua? Orang tua mereka tidak menginginkan mereka lagi, jadi mereka tinggal di panti asuhan. Aku juga tinggal di panti asuhan, tapi kenapa aku punya orang tua? Bodoh, berhenti bertanya. Kalau kamu tidak tidur, aku akan memukulmu. Bu, aku rindu ayah. Kamar kecil itu dipenuhi suara cerewet, penuh kasih sayang dan kehangatan seorang ibu. Di luar jendela, Xia Feng merasakan sedikit kesedihan. Wanita di dalam sedang menunggu kekasihnya, anak di dalam sedang menunggu ayahnya, tetapi lelaki yang mereka tunggu tak kunjung kembali. Setelah ragu sejenak, Xia Feng mengetuk pintu. Siapa? Di dalam ruangan, suara Sang King Sin dipenuhi kekhawatiran. Xia Feng bertanya, permisi, Nona Sang King Sin? Ini saya. Anda siapa? Bagaimana Anda bisa masuk? Sang King Sin gugup. Xia Feng berkata, jangan takut, jangan gugup. Saya bukan orang jahat. Saya teman Dani, dan saya sangat membutuhkan Anda. Anda teman Dani? Saya belum pernah bertemu teman-temannya. Sang King Sin masih tidak membuka pintu. Pergi sekarang, atau saya akan panggil polisi. Xia Feng berkata, Dani mengalami kecelakaan mobil,
dan dokter membutuhkan tanda tangan anggota keluarga untuk operasi. Dani memberitahu saya alamat ini. Jika Anda tidak pergi ke rumah sakit dan menandatangani, dia akan meninggal. Pintu terbuka dengan cepat, dan wanita yang berdiri di ambang pintu tampak kurus, dengan kulit agak kekuningan, tidak cantik. Dia memancarkan aura baik dan sederhana yang khas wanita Tionghoa. Ikut saya, kata Xia Feng. Dani dalam bahaya. Bawa anak itu. Dani ingin bertemu Yue Wei. Tunggu sebentar, aku akan menggendongnya. Sang Kingxin panik dan buru-buru menggendong Sang Yue Wei. Bahkan tanpa repot-repot memakai sepatu. Ia mengikuti Xia Feng yang masih memakai sandal. Bu, apa yang terjadi pada ayah? Sang Yue Wei baru berusia 3 tahun. Ia tidak tahu apa itu kecelakaan mobil. Sang Kingxin menyeka air matanya. Ayo kita pergi menemui ayah sekarang. Oke, aku bisa bertemu ayah. Hehe. Sang Yue Wei menari-nari kegirangan. Xia Feng mendesah pelan dan membuka pintu mobil. Silakan masuk. Sang Kingxin menggendong Sang Yue Wei ke kursi penumpang. Xia Feng juga masuk, menyalakan mobil, dan melaju ke gerbang panti asuhan. Gerbang terbuka lebar, tetapi penjaga gerbang tidak keluar untuk menutupnya. Sang Kingxin tiba-tiba menatap Xia Feng dan bertanya dengan waspada. Bagaimana kamu bisa masuk? Ini adalah kedua kalinya ia menanyakan pertanyaan ini. Pikirannya begitu teralihkan oleh ucapan Xia Feng tentang kecelakaan mobil Dani sehingga ia lupa bertanya. Namun kini, gerbang yang terbuka lebar kembali membuatnya waspada. Tanpa sepatah kata pun, Xia Feng menginjak pedal gas, dan SUV Chevrolet Suburban hitam itu melesat melewati gerbang panti asuhan Angel, melesat di jalanan yang sepi. Lepaskan aku. Sang Kingxin, terkejut dan geram, berteriak pada Xia Feng, atau aku akan panggil polisi. Xia Feng mengabaikannya dan terus mengemudi. Sang Kingxin mengeluarkan ponselnya, siap menelepon polisi. Xia Feng merebut ponsel itu dari tangan Sang Kingxin dan berkata dengan tegas, tenanglah. Aku bukan orang jahat. Aku sedang berusaha menyelamatkanmu. Wow. Sang Yue Wei ketakutan dan mulai menangis. Sang Kingxin juga ketakutan dan menangis terseduh-seduh. Terisak-isak, Kak, aku tidak punya uang. Tolong bebaskan aku dan anakku. Jangan sakiti kami. Aku benar-benar tidak punya uang. Panti asuhanku bergantung pada sumbangan dari orang-orang baik hati untuk beroperasi. Kumohon. Saat itu, Xia Feng ingin mengatakan yang sebenarnya. Tetapi melihat air mata mereka, ia tak kuasa membuka mulut. Mengatakan yang sebenarnya kepada Sang Kingxin dan Sang Yue Wei hanyalah soal kata-kata baginya. Tetapi bagi Sang Kingxin dan Sang Yue Wei, itu akan menjadi komitmen seumur hidup. Bisakah seorang wanita baik hati seperti Sang Kingxin menerima bahwa pria yang dicintainya adalah pembunuh iblis? Dan bisakah seorang anak manis seperti Sang Yue Wei menerima bahwa ayahnya adalah seorang penjahat? Bagaimana ia akan menghadapi tatapan aneh dan gosip dari teman-teman sekelasnya saat ia pergi ke sekolah? Diam. Xia Feng berpura-pura memasang ekspresi galak. Kalau tidak, ia tidak mengucapkan ancaman, tetapi Sang Kingxin menutup mulutnya. Sang Yue Wei terus menangis, dan Sang Kingxin segera menutup mulut anak kecil itu, takut tangisannya akan membuat pria jahat di hadapan mereka marah dan membawa malapetaka. Xia Feng menepi dan menoleh ke arah panti asuhan Angel. Sang Kingxin diam-diam meraih pintu mobil, tetapi pintunya terkunci dan ia tidak bisa membukanya. Xia Feng berkata, jangan konyol, aku di sini untuk menyelamatkanmu. Lihat ke belakangmu. Sang Kingxin berbalik untuk melihat. Pada saat itu, beberapa Toyota Prado hitam, diiringi Bugatti Veyron, muncul di pinggir jalan dekat panti asuhan Angel. Pintu mobil terbuka, dan sekelompok pria berjas hitam dengan cepat berjalan menuju gerbang utama panti asuhan. Tatapan Sang Kingxin tertuju pada Gu Kewu, yang berdiri di gerbang panti asuhan. Ini pertama kalinya ia melihat Gu Kewu, dan ia sama sekali tidak mengenalinya. Siapa mereka? Tanya Sang Kingxin ragu-ragu. Xia Feng berkata, orang jahat, kalau aku selangkah lebih lambat, kau dan anakmu pasti sudah jatuh ke tangan mereka. Mereka pasti sudah memanfaatkanmu untuk mengancam Dani. Percayalah, aku melindungimu. Aku tidak akan menyakitimu. Aku akan membiarkanmu bertemu Dani. Kenapa aku harus percaya padamu? Sang Kingxin tetap waspada. Xia Feng berkata, kau tidak punya pilihan. Kau bilang melindungi kami, bawa saja aku dan Yue Wei ke kantor polisi, kata Sang Kingxin. Xia Feng menyalakan mobil, berbelok di persimpangan tanpa menyalakan lampu, dan melaju lurus menuju pabrik militer. Di panti asuhan Angel, dua pengawal segera menghampiri pos jaga. Setelah mengamati sejenak, seorang pengawal berkata, Tuan Muda Wu, ada seorang pria tua yang sedang tidur nyenyak. Tidak ada pengawasan, kata yang lain. Abaikan dia, cari dia. Gu Kewu tidak peduli dengan penjaga tua itu. Belasan pengawal segera bubar, mencari Sang Kingxin dan Sang Yue Wei di setiap ruangan. Tanpa mata kiri Xia Feng, mereka hanya bisa mendorong setiap pintu hingga terbuka. Gu Kewu berdiri di halaman kecil tempat anak-anak bermain.
Saat pintu-pintu didorong terbuka satu demi satu, alisnya berkerut. Tiba-tiba, ia menyadari sesuatu dan berbalik menatap pintu yang terbuka lebar. Pintu itu terbuka ketika ia membawa orang-orang ke sini. Mengapa pria tua penjaga pintu tidak menutupnya? Oh tidak! Gukuwu bergegas ke ruang jaga. Pria tua penjaga pintu terbangun oleh segelas air dingin. Ketika ia membuka matanya, ia melihat Gukuwu yang berwajah garang. Gukuwu mencengkeram kerah penjaga tua itu dan berteriak dengan marah, katakan padaku. Apakah ada orang di sini tadi? Penjaga tua itu ketakutan. Kau, apa yang akan kau lakukan? Bicara. Gukuwu menekan penjaga tua itu ke tempat tidur. Aku tidak tahu, aku hanya melihatmu. Apa yang ingin kau lakukan? Pria tua itu tiba-tiba tampak mengerti sesuatu. Dengan gemetar, ia mengeluarkan segulungan koin kecil dari mulutnya dan menyerahkannya kepada Gukuwu. Ini saja yang saya punya. Saya akan memberikan semuanya kepada Anda. Jangan menakuti anak-anak. Saat itu, Gukuwu ingin sekali membenturkan kepalanya ke dinding. Ia adalah putra sulung keluarga Gu, dengan kekayaan bersih puluhan miliar, tetapi orang tua ini malah salah mengiranya sebagai perampok. Dicap perampok mungkin tidak masalah, tetapi orang tua ini bahkan tidak punya $100. Seorang pengawal muncul di pintu ruang jaga. Tuan Muda Wu, tidak ada siapa-siapa. Kami sudah menggeledah setiap ruangan dan tidak menemukan ibu dan anak itu. Apa? Hati Gukuwu mencelos. Baru saja, ketika ia menyadari pintunya tidak terkunci, ia menyadari sesuatu. Ia tak menyangka semakin khawatir, semakin besar kemungkinan hal itu akan terjadi. Seorang pengawal lain muncul di pintu. Tuan Muda Wu, kami sudah mencari kemana-mana, tetapi tidak menemukan mereka. Apa yang harus kami lakukan? Tiba-tiba, wajah Xia Feng terlintas di benak Gukuwu. Saat wajah itu muncul di benaknya, semangatnya terkuras, dan ia tampak menua 10 tahun. Perasaan itu sulit dijelaskan. Ia telah merencanakan segalanya, tetapi Xia Feng selalu selangkah lebih maju. Mengapa? Mengapa? Tuan Muda Wu, apa yang harus kita lakukan sekarang? Seorang pengawal bertanya dengan hati-hati. Gukuwu tiba-tiba meraung panik. Untuk apa kau masih berdiri di sini? Temukan mereka. Bahkan jika kau harus menggeledah Kyoto dari ujung kepala sampai ujung kaki. Para pengawal saling memandang dengan bingung. Kyoto begitu luas, dengan populasi lebih dari 20 juta. Bagaimana mungkin mereka bisa menemukan mereka? Kemana tepatnya kau akan membawa kami? Saat mobil melaju keluar kota, kegugupan Sang Qingsing kembali. Air mata mengalir tanpa suara. Sang Yuewe sudah tertidur. Lagi pula, usianya baru 3 tahun. Ia tidur nyenyak, bahkan saat air mata ibunya membasahi wajahnya. Ayo kita pergi ke tempat yang aman, kata Xia Feng. Tidak, kau tidak berhak membawa kami kemanapun. Emosi Sang Qingsing sedikit tak terkendali. Ayo kita pergi. Aku mau keluar dari mobil. Kau mau bertemu Dani? Tanya Xia Feng. Aku tidak percaya. Di mana dia? Rumah sakit. Kalau begitu, bawa kami ke rumah sakit. Rumah sakit ini di pinggiran kota. Jangan coba-coba menipuku. Teriak Sang Qingsing pada Xia Feng. Xia Feng mengerutkan kening. Aku akan mengatakan yang sebenarnya. Suamimu sebenarnya seorang agen. Aku rekannya. Dia terluka, dan orang-orang itu hanya ingin menangkapmu dan putrimu untuk mengancamnya. Kau harus ikut denganku. Hanya dengan begitu kau akan aman, dan Dani akan aman. Dia seorang agen? Sang Qingsing menatap Xia Feng dengan curiga. Ia tidak bisa membedakan mana kata-kata pemuda itu yang benar dan mana yang salah. Tanyakan langsung padanya saat kau bertemu dengannya. Singkatnya, kau harus percaya padaku. Aku tidak akan menyakitimu atau putrimu. Xia Feng tidak ingin bicara lagi. Ia telah berbohong begitu banyak tentang Dani hingga ia merasa mual. Sang Qingsing akhirnya tenang, tenggelam dalam pikirannya. Xia Feng berkendara ke kota Bailu dan kemudian melewati kota menuju lokasi pabrik militer. Para pekerja konstruksi masih bekerja lembur, menyelesaikan infrastruktur pabrik. Para penjaga bahkan menyapa Xia Feng. Melihat kerumunan itu, Sang Qingsing merasa damai. Lagi pula, ada begitu banyak orang di sini. Jika Xia Feng ingin menculiknya dan Sang Yuewe, ia tidak akan membawa mereka ke tempat ramai seperti itu. Dan tidak mungkin Xia Feng akan menyakiti mereka di depan begitu banyak orang. Xia Feng berkendara melewati lokasi itu dan tiba di sebuah bangunan prefabrikasi. Di sebelahnya, sebuah villa sedang dibangun, juga dengan para pekerja yang bekerja lembur. Hal ini meyakinkan Sang Qingsing. Xia Feng membuka kunci sentral dan berkata, keluar dari mobil. Kamu akan tinggal di sini selama 2 hari ke depan. Sang Qingsing keluar dan mengikuti Xia Feng menuju rumah yang tertutup papan. Bertanya dengan hati-hati, tempat apa ini? Xia Feng menjawab, ini pabrik militer. Bahkan belum selesai. Mendengar itu adalah pabrik militer, Sang Qingsing merasa lega. Kapan saya bisa bertemu Dani? Xia Feng berpikir sejenak dan berkata, besok. Saya akan mengatur pertemuan untuk Anda.
Terima kasih. Saya minta maaf atas sikap saya yang buruk tadi. Sang Kingsin meminta maaf. Xia, Lei tersenyum. Tidak apa-apa. Ini tugas saya. Saya akan mengantar Anda ke kamar untuk beristirahat. Ini sudah malam, dan Anda pasti lelah menggendong anak ini. Tuan, bisakah Anda memberitahu saya nama Anda? Ya, nama saya Xia Feng, kata Xia Feng tanpa menyembunyikan apapun. Sang Kingsin membungkuk kepada Xia Feng. Terima kasih, Tuan Xia. Sungguh wanita yang sederhana dan baik hati. Ia terobsesi bertemu Dani dan bangga dengan statusnya sebagai agen rahasia, tetapi ia tidak tahu apa yang akan dihadapinya. Xia Feng merasa malu telah mengeksploitasi wanita yang begitu sederhana dan baik hati serta anak yang begitu polos dan menggemaskan, entah demi keadilan atau tidak. Hidup ini tak berdaya, dan seringkali, kita tak punya pilihan selain melakukan hal-hal yang bertentangan dengan keinginan kita. Setelah menempatkan Sang Kingsin dan putrinya di satu kabin, Xia Feng kembali ke tempat tinggal sementara Anina. Kedua kabin itu hanya dipisahkan oleh dinding busa dan besi, yang memudahkannya mengawasi mereka. Anina tidur nyenyak, tak menyadari ada orang yang memasuki kamarnya. Satu kakinya tersingkap di luar selimut, dan aroma tubuhnya yang memikat memenuhi kabin. Ia ahli parfum, dan aroma tubuhnya yang memikat selalu membangkitkan hasrat Xia Feng. Kakinya yang indah dan ramping serta aroma tubuhnya yang lembut dan memikat memang memikat, tetapi Xia Feng tidak memikirkan hal itu. Pikirannya masih tertuju pada Sang Kingsin dan Sang Yuiwei yang malang. Xia Feng berjalan ke tempat tidur, menarik selimut sedikit lebih rapat, dan meletakkannya di atas kaki Anina. Anina tiba-tiba terbangun dan menatap Xia Feng dengan tatapan kosong. Kamu di mana? Aku tidak bisa menghubungimu lewat telepon. Aku sangat khawatir. Xia Feng berkata, tidak apa-apa, tidurlah. Anina meringkuk dalam pelukan Xia Feng. Aku tidak bisa tidur. Setiap kali aku menutup mata, aku melihat pria itu dengan separuh kepalanya hilang. Xia Feng dengan lembut memeluknya dan menghiburnya. Ini tidak akan terjadi lagi. Tidurlah. Anina berkata lembut, kamu tidak mau tidur? Aku akan menelepon Longbing lalu tidur. Xia Feng mengeluarkan ponselnya, menyalakannya, dan menghubungi nomor Longbing. Dia telah mematikan ponselnya ketika dia menyelinap ke Taman Centenial keluarga Gu. Sangat penting untuk mematikannya saat melakukan hal seperti itu, karena jika seseorang meneleponnya atau mengiriminya pesan spam, dia bisa terbongkar. Anina gelisah dan mengulurkan tangan untuk membuka ikat pinggang Xia Feng. Xia Feng ingin menampar tangannya, tetapi suara Longbing terdengar dari telepon, dan ia segera menarik tangannya. Ada apa? Tanya Longbing. Dani memang punya seorang istri dan seorang putri. Nama istrinya Sang Kingsin, Direktur Panti Asuhan Angel. Nama putrinya Sang Yuiwei, dan dia berusia 3 tahun, kata Xia Feng. Bagus sekali. Aku bahkan tidak mempertimbangkan kemungkinan ini, dan kau tidak hanya memikirkannya, kau juga menemukannya. Longbing gembira. Di mana mereka? Aku membawa mereka ke lokasi pembangunan pabrik militer. Awasi mereka. Aku akan pergi ke rumah sakit Angkatan Darat untuk membawa Dani pergi sekarang. Aku akan menghubungimu segera setelah aku membuat pengaturan, kata Longbing. Oke, Xia Feng ingin mengucapkan selamat tinggal, tetapi karena Anina, ucapan selamat tinggalnya menjadi terdengar aneh. Rasanya seperti ia tiba-tiba sakit perut. Ada apa denganmu? Tanya Longbing khawatir. Tidak apa-apa. Tutup teleponnya. Xia Feng buru-buru menutup telepon tanpa menunggu Longbing bicara. Ia menyadari resletingnya sudah terbuka, dan Anina, dengan pinggul terangkat, dengan tekun berusaha menyenangkannya. Daya persuasif Anina masih sekuat sebelumnya, dengan mudah meyakinkan tubuhnya untuk menjadi tawanannya. Ia merasa sangat bersalah karena telah memanfaatkan Sang Kingsin dan Sang Yuiwei, tetapi sekarang rasa bersalah itu lenyap. Kau hampir ketahuan Longbing, kata Xia Feng, merasa marah sekaligus geli. Ia berpura-pura kesal dan menepuk pinggul Anina. Terdengar bunyi klik yang tajam, dan riak yang indah menyebar. Anina berbalik, mengarahkan pinggulnya ke arah Xia Feng. Mulutnya tak mampu berkata-kata, tetapi tindakan ini seolah mengatakan 100 kata provokatif kepada Xia Feng. Xia Feng terdiam. Ia tersenyum kecut dan mengulurkan tangan untuk melepas renda hitam itu. Gairah itu naik turun, dan saat gairah itu mereda, mata kiri Xia Feng sedikit berkedut. Ia dapat melihat dengan jelas situasi di kamar sebelah. Sang Kingsin dan Sang Yuiwei sudah tertidur, bernapas teratur dan mendengkur pelan. Sang Kingsin kelelahan karena syok. Lebih baik tidur sekarang. Kalau tidak, dengan kedap suara di asrama yang buruk, jika Sang Kingsin mendengar apa yang Anina dan aku bicarakan itu akan sangat memalukan, pikir Xia Feng dalam hati. Anina juga tertidur, tampak jinak seperti domba yang kenyang. Xia Feng berbaring di sana selama beberapa menit sebelum bangun dari tempat tidur, berpakaian, dan pergi ke kamar mandi. Tempat tinggal sementara seperti asrama tidak dapat menyediakan toilet atau bak mandi, dan kamar mandi terdekat berjarak 30 meter. Ia tidak ingin keluar telanjang. Setelah meninggalkan toilet,
Xia Feng melihat beberapa mobil tiba-tiba mendekati gerbang lokasi konstruksi sebuah Bugatti Veyron dan beberapa Toyota Prado yang tampak gagah. Lebih banyak mobil datang di belakang mereka, 2 truk hijau tanpa plat nomor. Xia Feng mendongak dan terkejut. Kedua truk hijau itu membawa pasukan Garda Nasional. 2 truk hijau, setidaknya 50 orang. Bahkan sebelum mobil-mobil itu berhenti, Xia Feng tahu itu Gu Kewu. Ia juga tahu mengapa Gu Kewen ada di sana. Ia berbalik dan berlari menuju bangunan prefabrikasi. Semua mobil berhenti di gerbang lokasi konstruksi. Pintu Bugatti Veyron terbuka, dan Gu Kewu melangkah keluar dari kursi pengemudi, berteriak, "Kemari! Keluar!" Melihat pemandangan ini, petugas keamanan perusahaan konstruksi tidak berani bertanya kepadanya. Ia bersembunyi di pos jaga, tidak berani mengatakan sepatah kata pun. 2 pengawal Gu Kewu menendang pintu hingga terbuka dan membawa petugas keamanan itu keluar. "Di mana Xia Feng tinggal? Katakan padaku." Wajah Gu Kewu dipenuhi amarah. "Siapa kau? Apa yang kau lakukan?" Petugas keamanan itu memberanikan diri untuk bertanya. Gu Kewu menampar wajah petugas itu. "Di mana Xia Feng? Bicaralah." Petugas keamanan menutupi wajahnya dan menunjuk rumah papan di belakang lokasi konstruksi. Gu Kewu melambaikan tangannya, dan orang-orang yang dibawanya bergegas ke rumah papan. Di dalam rumah papan, Xia Feng mendobrak rumah papan tempat Sang Qingxin dan Sang Yuewe tinggal dan bergegas masuk. Sang Qingxin terbangun oleh suara itu, dan ia menatap Xia Feng dengan ngeri. "Apa yang akan kau lakukan?" Xia Feng tidak berkata apa-apa, dan menyayat arteri karoti Sang Qingxin dengan telapak tangannya. Sang Qingxin mengerang dan jatuh terduduk di tempat tidur. Xia Feng menggendong Sang Qingxin di pundaknya, lalu menggendong Sang Yuewe, yang sedang tidur nyenyak, dan berbalik untuk berjalan keluar dari rumah papan. Anina juga terbangun oleh suara itu. Ia baru saja keluar dari kabin di sebelahnya ketika Xia Feng, yang menggendong Sang Qingxin, menggendongnya. Terkejut, ia berseru, "Apa yang terjadi?" Xia Feng berkata dengan mendesak, "Ikut aku, cepat." Anina membeku sejenak. "Aku akan mengambil pakaian dan sepatuku." "Hentikan, cepat." Xia Feng berlari menuju hutan di belakang kabin. Pada saat itu, Anina juga melihat sekelompok besar orang dari lokasi konstruksi mendekat. Tiba-tiba menyadari sesuatu, ia mengenakan sandal dan berlari menuju hutan di belakang kabin. Dengan sandal, rendah hitam, dan bra, pelariannya terasa sangat menggairahkan. Tidak mengherankan bahwa Gu Kewu telah menemukan jalannya ke kota Bailu. Orang-orang yang telah mencapai kesepakatan dengan Gu Dingshan di kamar Bai Sui Wanshu semuanya adalah tokoh-tokoh kuat dengan koneksi dan kekuasaan. Mereka dan Gu Dingshan adalah bagian dari kelompok kepentingan yang kuat. Apa yang tidak dapat dicapai Gu Dingshan, dapat mereka capai dengan mudah. Sang Qingxin dan Sang Yuewe telah menghilang. Sebuah situasi yang tampak sangat aneh bagi Gu Dingshan dan Gu Kewu, karena bahkan Gu Kewu tidak menyadari keberadaan Sang Qingxin. Namun, pada saat kritis ini, mudah bagi Gu Dingshan dan Gu Kewu untuk mencurigai Xia Feng. Ini juga alasan Gu Kewu dapat memimpin tim besar ke lokasi pabrik militer dalam waktu sesingkat itu. Di hutan di belakang lokasi, Xia Feng tertatih-tatih mendaki bukit, menggendong Sang Qingxin dan Sang Yuewe, dengan beban lebih dari 100 kg. Beban seberat itu pasti akan menyulitkan pendakian, bahkan berjalan di tanah datar sekalipun. "Biarkan aku menggendong anak itu," kata Anina, menyusul Xia Feng. Xia Feng menyerahkan Sang Yuewe kepada Anina, tatapannya tertuju padanya. Ia terkejut melihat ujung rendah hitamnya robek oleh semak-semak, memperlihatkan sesuatu yang seharusnya tidak terlihat. Anina sepertinya menyadari tatapan Xia Feng, dan dengan canggung menjawab, "Kau bilang jangan bawa baju-baju itu." Ia lalu menutup kakinya. Ia tampak malu-malu, bahkan tidak sedikit pun berniat kabur. Xia Feng tersenyum kecut. "Tidak apa-apa, ayo pergi." Anina mengikuti Xia Feng mendaki lereng bukit, hanya mengenakan sepasang sandal, yang membuat pendakiannya sulit. Hutan itu lebat dengan semak-semak, dan sebelum ia melangkah jauh, rendah hitam di tubuhnya semakin robek, semakin memperlihatkan pesonanya. Kulitnya yang halus juga tergores oleh goresan berhari-hari, darah mengucur, pemandangan yang menyakitkan. Xia Feng merasa tak lebih baik. Menggendong seorang wanita dewasa mendaki gunung lebih melelahkan daripada latihan bela dirinya. Setelah mendaki beberapa puluh meter, Xia Feng melirik kembali ke lokasi pabrik militer dan berhenti. "Anina, kau tetap di sini dan awasi ibu dan anak itu. Aku akan turun dan melihat." "Kau mau turun?" "Tidak, tidak, tidak, aku ingin tinggal bersamamu." Anina tiba-tiba menjadi gugup. Dengan Xia Feng di sisinya, ia tak takut. Tetapi jika Xia Feng pergi, ia akan sendirian menghadapi hutan yang gelap gulita, dan membayangkannya saja sudah menakutkan. Xia Feng menurunkan Sang Qingxin, lalu melepas mantelnya dan menyampirkannya di tubuh Anina. "Jangan khawatir, aku akan kembali dalam setengah jam." "Kalau begitu cepatlah," kata Anina bersemangat. Xia Feng mengulurkan tangan dan menarik mantel yang disampirkannya. "Bokongmu terlihat." "Anina,
malu, berjongkok, memegangi pinggulnya. Ia tahu Xia Feng ingin ia bersantai, tetapi ia tetap tidak ingin Xia Feng melihatnya dalam keadaan berantakan seperti itu. Xia Feng kembali melangkah, perlahan mendekati lokasi konstruksi. Di lokasi konstruksi, anak buah Gukewu telah mengamankan seluruh lokasi, menjungkir balikan beberapa bangunan prefabrikasi. Namun, orang yang seharusnya mereka temukan tidak ditemukan. Xia Feng selalu selangkah lebih maju. Perasaan ini membuat Gukewu gila. Xia Feng, keluar. Gukewu meraung di depan bangunan prefabrikasi. Suaranya terdengar dari jauh. Xia Feng tidak bergerak. Bersembunyi di tepi hutan, ia mengeluarkan ponselnya dan mengambil foto Gukewu dan sekelompok orang yang berdiri di sekitarnya. Di dekat lokasi konstruksi, di mana ada sinyal seluler, ia mengirimkan foto itu kepada Long Bing. Seorang pengawal mendekati Gukewu dan berkata, "Tuan Muda Wu, kami telah menggeledah lokasi secara menyeluruh, tetapi kami belum menemukan anak itu atau ibu dan anak perempuannya. Apa yang harus kami lakukan? Tidak berguna. Kalian semua tidak berguna." Gukewu menamparnya, situasinya semakin tak terkendali. Pengawal itu menutupi wajahnya, tak berani berkata sepatah kata pun, apalagi membiarkan Gukewu melihat kilatan kebencian di matanya. "Kenapa kau masih berdiri di sana? Cari di pegunungan." Gukewu meraung. "Cari di pegunungan? Daerah pegunungan ini begitu luas." Seorang pengawal berkata dengan cemas, "Tuan Muda Wu, kita." "Diam. Cari." Gukewu memimpin jalan menuju hutan. Emosinya tak terkendali, tetapi ia bukan orang bodoh. Mobil Xia Feng masih di lokasi konstruksi, dan selimut di kabin masih terasa hangat dan beraroma parfum wanita. Jika Xia Feng tidak bersembunyi di pegunungan, akankah ia bisa melarikan diri? Sekelompok besar pengawal dan garda nasional yang menyertainya mengikuti Gukewu mendaki gunung. Tak seorang pun optimis dengan operasi ini, tetapi tak seorang pun berani membujuk Gukewu untuk menyerah. Gukewu kini menjadi Tong Mesiu, siap meledak kapan saja. Xia Feng melirik ponselnya. Ia menerima pesan teks. Pesan itu dari Long Bing, dan isinya hanya 2 kata sembunyi. Pesan ini memberitahu Xia Feng bahwa tidak akan ada yang datang untuk mendukungnya malam ini. Sulit untuk menerimanya, tetapi Xia Feng segera mengerti. Long Bing sedang sibuk mengatur pemindahan Dani dan tidak punya waktu untuk memperhatikan situasi ini. Dengan langkah drastis seperti itu, sekutu Gudingshan pasti akan mengawasi Biro 101 dengan ketat. Jika mereka mengirim bala bantuan, situasinya akan memburuk dan berpotensi memengaruhi operasi Long Bing. Lupakan saja. Sekalipun Biro 101 mengirim bala bantuan, situasinya biasa saja. Tidak akan ada pertempuran, hanya pertengkaran mulut. Memberitahu mereka bukanlah ide yang bagus. Gukewu dan aku akan bersenang-senang di hutan saja. Xia Feng membulatkan tekad. Ia meninggalkan tempat persembunyiannya dan segera merangkak menuju Anina. Anina, yang bersembunyi di balik batang pohon, mendengar langkah kaki tetapi tidak melihat siapapun. Ia dengan gugup bertanya, "Siapa?" Suara Xia Feng menggema, "Ini aku." Anina menghela napas lega dan keluar dari tempat persembunyiannya. Xia Feng mengangkat Sang Qingxin dan menggendongnya di pundak, sambil berkata, "Bawa anak itu bersamamu. Kita harus keluar dari sini." Naik lebih tinggi, kaki Anina lemas. Xia Feng berkata, "Mereka sudah mulai mencari di gunung. Kita harus bersembunyi di sana sampai fajar." "Baiklah, aku tidak takut kau di sisiku." Anina menggendong Sang Yuewe yang sedang tidur dan mengikuti Xia Feng, mendaki gunung dengan langkah lambat. Sinar senter berkelap-kelip dari lereng di bawah. Gukewu, para pengawalnya, dan hampir 50 anggota Garda Nasional mencari di gunung. Tak lama kemudian, salah satu pengawal menemukan sesuatu. Ia menarik sepotong renda hitam dari dahan dan berkata dengan penuh semangat, "Tuan Wu, Anda benar. Pria itu dan wanitanya memang telah berlindung di pegunungan. Ini adalah pecahan pakaian dalam wanita itu." Gukewu segera berjalan mendekat, mengambil pecahan renda itu, dan mengendusnya. Baunya seperti parfum wanita itu. "Cari. Kita harus menemukan pria itu." Kelompok itu melanjutkan pencarian mereka ke atas. Tak lama kemudian, lebih banyak jejak ditemukan pecahan renda, jejak kaki yang jelas, dahan patah, dan sebagainya. Xia Feng tak dapat menghindari jejak-jejak ini, karena ia harus menggendong Sang Qingxin mendaki gunung. Berat gabungan kedua pria itu meninggalkan jejak kaki di tanah yang lembab. Penemuan-penemuan ini memicu kegembiraan Gukewu, seolah-olah ia melihat secercah harapan untuk menangkap Xia Feng. "Asal aku bisa menangkap orang itu, aku akan membunuhnya." Ini adalah kesempatannya, dan Gukewu tidak khawatir tentang potensi masalah yang akan ditimbulkan oleh pembunuhan Xia Feng. Ia punya banyak cara untuk melepaskan diri dari situasi tersebut. Ia bahkan bisa mengklaim Xia Feng terkena serangan jantung atau meninggal karena jatuh. Dengan banyaknya saksi yang dapat dipercaya, siapa yang bisa menghentikannya? Membayangkan membunuh Xia Feng bagaikan suntikan stimulan, mempercepat pendakian Gukewu. Di hutan, Xia Feng kelelahan. Di tengah pendakian gunung,
Ia tak mampu bertahan lebih lama lagi. Setelah menurunkan Sang Kingsin, ia pun jatuh ke tanah. Kondisi Anina tak jauh lebih baik, dan ia pun terduduk di rerumputan. Rendahnya tergores hingga mengerikan, berlubang di sana-sini, hampir kehilangan fungsi aslinya. Untungnya, mantel Xia Feng nyaris tak menutupi auratnya. Tetapi begitu ia duduk, kecantikannya yang memikat bertemu pandang dengan Xia Feng. Menahan rangsangan seperti itu di saat kritis ini, Xia Feng merasa benar-benar tak enak. Sinar senter terus berkedip menuruni lereng bukit, jaraknya semakin pendek. Sial! Aku tak menyangka mereka akan mengikuti jejak kita. Xia Feng mengerutkan kening. Dengan dua rintangan, sulit untuk lolos dari kejaran mereka. Anina terengah-engah. Aku melihat tentara. Mereka tidak berniat jahat, kan? Mungkin kita tak perlu bersusah payah untuk kabur. Kita bisa bicara dengan mereka. Xia Feng tersenyum kecut, kau terlalu naif. Apa kau lupa bagaimana sesama orang Jerman memperlakukanmu? Mereka juga bekerja untuk pemerintah Jerman. Anina menutup mulutnya, memikirkan kedua agen Jerman itu, sesama orang Jermannya. Jika bukan karena Xia Feng, ia tidak akan menghirup udara kebebasan di sini sekarang, melainkan disiksa di Teluk Guantanamo. Setiap negara terdiri dari orang-orang, terlepas dari keyakinan atau standar moral mereka, selalu ada orang jahat. Ambil contoh puluhan tentara Garda Nasional yang saat ini mengejarnya dan Xia Feng. Mereka semua orang baik, anak-anak rakyat biasa, tetapi orang yang memberi mereka perintah jelas bukan orang baik. Ayo pergi. Kita tidak bisa beristirahat lebih lama lagi. Xia Feng bangkit berdiri. Meskipun kelelahan, ia tetap membantu Sang Kingsin berdiri dan bersiap untuk menggendongnya di pundaknya. Anina berkata, mengapa tidak membangunkannya? Dengan begitu kau bisa merasa tenang. Xia Feng menggelengkan kepalanya. Kita tidak bisa membangunkannya. Jika dia melihat tentara-tentara itu, dia akan mengira kita orang jahat dan merekalah yang menyelamatkannya. Jika dia meminta bantuan atau membuat masalah, kita akan berada dalam masalah. Tapi, Anina ragu-ragu, kata-katanya dipenuhi kekhawatiran. Xia Feng berkata, kita tidak akan tertangkap, percayalah. Ikuti aku, kita akan menuju tanah yang keras. Dengan begitu, mereka akan kehilangan jejak kita dan akan butuh waktu lebih lama bagi mereka untuk menentukan arah. Anina mengangguk dan menggendong Sang Yuewe. Anak itu tidur nyenyak sekali. Dan Sang Yuewe tidak menunjukkan tanda-tanda akan bangun. Xia Feng membawa Anina menuju tempat dengan lebih sedikit pepohonan dan medan berbatu. Malam itu akan panjang dan sulit, tetapi jika mereka bisa melewatinya, mereka akhirnya akan melihat cahaya. Malam hujan malam menyelimuti hutan, dan setiap pohon tampak seperti makhluk dari dunia gelap, memperhatikan manusia yang berkeliaran di hutan dengan acuh tak acuh. Di satu sisi adalah para buronan, di sisi lain adalah para pengejar. Bagi mereka, itu hanyalah permainan yang tak berarti. Gukuwu mengejar dari paruh pertama malam hingga paruh kedua. Awalnya, ada jejak, tetapi kemudian, jejak itu hilang. Dia membagi pengejaran menjadi 3 kelompok. Satu kelompok akan melacak langsung ke puncak gunung, yang lain akan melacak ke kiri, dan kelompok yang tersisa, yang dipimpin olehnya, akan melacak ke kanan. Arah ini mengarah ke kota Bailu di kaki gunung. Sepanjang pengejaran, Gukuwu mengalami siklus kegembiraan, kekecewaan, dan akhirnya keputusasaan. Ia kelelahan seperti anjing, menguras seluruh tenaganya, namun ia bahkan belum menangkap satu kentut pun dari Xia Feng yang malang, apalagi menangkap dan membunuhnya. Parahnya lagi, hujan mulai turun. Gerimis hujan musim semi turun dari langit, pucuk-pucuk pohon seperti corong, meneteskan air terus-menerus. Tanah dengan cepat menjadi basah dan berlumpur. Terlebih lagi, minimnya jalan setapak di hutan pegunungan membuatnya licin, dan seseorang bisa dengan mudah jatuh tersungkur. Area yang dulunya hanya butuh beberapa menit untuk mencari kini membutuhkan waktu beberapa kali lebih lama. Ahah! Seorang pengawal jatuh ke tanah, wajahnya membentur batu tajam bersudut. Ekspresinya tiba-tiba berubah aneh, seolah-olah ia baru saja memakan pangsit beras ketan panas yang penuh lalat. Sialan! Kenapa kita malah mencari di cuaca buruk seperti ini? Mustahil kita menemukan apapun. Gerutu salah satu pengawal pelan. Pelankan suaramu. Jangan sampai Tuan Muda Wu dengar. Dia sedang marah. Jangan memprovokasi dia. Salah satu pengawal berbisik. Bagaimana mungkin Gukuwu tidak mendengar celoteh dan keluhan anak buahnya? Sebenarnya, bukan hanya anak buahnya yang putus asa, tetapi bahkan kepercayaan dirinya sendiri telah lama goyah. Gukuwu menatap langit yang basah kuyup, ekspresinya muram. Sialan, bahkan kau membantu bocah itu. Tuan Muda Wu, kami. Seorang pengawal bertanya dengan hati-hati. Teruslah mencari. Teriak Gukuwu dengan marah. Kami, keluarga Gu, telah mendukungmu. Sekarang saatnya untuk berkontribusi. Siapapun yang terus menggerutu dan tidak berkontribusi akan diusir. Para pengawal menutup mulut mereka dan terus mencari. Xia Feng melihat pemandangan ini. 500 meter jauhnya,
Xia Feng meluncur turun dari kanopi pohon besar. Di mana mereka mengejar kita? Tanya Anina gugup. Belum jauh, jangan khawatir. Xia Feng duduk dan bersantai. 500 meter adalah jarak yang aman, ia bisa beristirahat selama beberapa menit. Anina meringkuk di samping Xia Feng. Kulitnya dingin, terutama kakinya yang panjang, terpapar udara dan hujan tanpa sehelai pakaian pun. Kakinya tampak seperti baru saja ditarik keluar dari air es. Bagaimanapun, ini adalah wilayah utara, dan meskipun sedang musim semi, suhunya masih sangat dingin. Aku akan memberikan celanaku. Xia Feng mengusap paha Anina, rasa dingin itu membuatnya khawatir. Bagaimana mungkin? Kau kan sudah memberikan bajumu padaku. Kau orang terpenting. Kau tidak boleh sakit. Kalaupun aku sakit, tidak apa-apa, kata Anina. Hati Xia Feng dipenuhi kehangatan. Ia menarik Anina ke dalam pelukannya, duduklah di pangkuanku. Hangat. Anina naik ke atas Xia Feng, duduk di pahanya dan bersandar erat dalam pelukannya. Tubuh Xia Feng terasa hangat, yang membuatnya merasa jauh lebih nyaman. 2 menit pertama terasa damai, tetapi kemudian ada yang salah. Apa? Anina menoleh ke arah Xia Feng. Apa yang kau rengkuh dariku? Ranting? Xia Feng berkata dengan canggung, jangan biarkan imajinasimu liar. Ini bukan apa-apa. Anina memutar pinggangnya 2 kali. Xia Feng segera menahannya. Jangan main-main. Manfaatkan waktu ini untuk beristirahat. Anina meraih ke belakang dan menyambar sesuatu yang disebutnya ranting. Ia tersenyum lembut, aku tahu itu. Aku hanya ingin kau rileks. Kau terlalu gugup. Xia Feng tak kuasa menahan tawa. Godaannya memang membuatnya jauh lebih rileks. Wanita dari budaya yang berbeda memang memiliki selera yang berbeda. Hanya wanita barat seperti dia yang bisa melakukan sesuatu secara alami. Wanita timur akan kesulitan. Anina menatap Xia Feng dengan lembut, lalu mencondongkan tubuh dan mencium bibirnya. Di hutan hujan terkutuk ini, ia membutuhkan sedikit gairah untuk menghangatkan jiwa dan raganya. Pada saat itu, Sang Kingxin tiba-tiba terbangun. Perlahan, ia bangkit berdiri. Ia melihat Xia Feng dan Anina berciuman di sampingnya. Lalu Sang Yuiwei di sampingnya. Sang Kingxin tiba-tiba teringat Xia Feng yang menendang pintu kabin hingga terbuka dan membuatnya pingsan. Jantungnya tiba-tiba menegang. Setelah ragu sejenak, ia menggendong Sang Yuiwei dan diam-diam berdiri, bersiap untuk menyelinap pergi. Setetes air hujan tiba-tiba jatuh dari puncak pohon, mengenai dahi Sang Yuiwei. Hujan yang dingin mengejutkannya, dan ia pun membuka mata. Bu, gelap sekali, kata Sang Kingxin, sambil mengulurkan tangan untuk menutup mulut Sang Yuiwei, tetapi sudah terlambat. Suara Sang Yuiwei telah didengar oleh seseorang yang seharusnya tidak. Gadis asing itu, yang masih terjebak dalam ciuman mesra, turun dari tubuh Xia Feng dan, tanpa menunggu peringatan Xia Feng, menghalangi jalan ibu dan anak itu. Baru pada saat itulah Sang Kingxin menyadari kekonyolan wanita yang berdiri di depannya. Ia mengenakan jaket pria, tetapi hanya dengan ujung renda yang compang-camping di bawahnya, nyaris tak menutupi tubuhnya. Ia mengenakan sepasang sandal berlumpur. Singkatnya, ia tampak seksi, tetapi juga agak berantakan, perasaan kebingungan yang tak terlukiskan. Pemandangan gadis asing ini, hutan, dan kenangan mengerikan sebelumnya, membekukan Sang Kingxin, ketakutan. Apa yang kau coba lakukan? Xia Feng, bagaimanapun, tetap tenang. Jangan takut. Dia temanku, Xia Mei, kepala teknisi di pabrik militer. Kau lihat seperti apa dia sekarang. Aku melakukan ini untuk menyelamatkanmu dan putrimu.